Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat tahun baru, semoga yang jomblo agar segera mendapat pasangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 881, subscribe Penatua. Setelah Siyu menemukan orang yang mencurigakan, dia segera memberitahu orang lain untuk mencari, tetapi dia tidak menyerahkan semua kristal yang direkam. Namun, janda permaisuri Liu berbeda. Dia melihat dua wanita yang tiba-tiba muncul akhirnya. Mereka tidak melihat mereka memasuki toko sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sangat mungkin menjadi orang yang dia cari. Setelah janda permaisuri meminta Siyu untuk memeriksa, dia memerintahkan penjaga toko untuk mencari tahu catatan kristal beberapa hari sebelumnya. Setelah dia memeriksa, dia menemukan bahwa kedua wanita itu memang hilang dari catatan beberapa hari sebelumnya, dan janda permaisuri Liu lebih yakin. Namun, apa yang membuat permaisuri Liu cukup penasaran adalah mengapa Sukinger sekarang tidak memiliki kekuatan yang mengerikan di awal. Menurut laporan wanita berwajah panjang yang menangkap matahari Xian, Sukinger tidak memiliki kekuatan. Sepertinya dia terluka parah. Praktisi spiritual manapun takut dia dapat menaklukkannya. Janda permaisuri Liu tidak tahu apa yang terjadi pada Sukinger, tetapi dia percaya bahwa Sukinger pasti sulit untuk bersaing dengan dirinya sendiri saat ini. Jika tidak, dia tidak akan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kirim lebih banyak orang untuk memulai penyelidikan menyeluruh di seluruh kota dan melarang siapapun masuk dan keluar. Janda permaisuri Liu berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Pelayan itu memeluk tinjunya dan segera pergi. Janda permaisuri Liu, siapa yang kamu cari? Saat itu, Yi Junlang datang dengan senyum aneh di wajahnya dan berkata dengan lemah. Tuan Yi, jangan khawatir. Mereka akan segera menemukannya. Kata janda permaisuri Liu suam-suam kuku. Apakah orang yang kamu cari benar-benar adik perempuan bela diri Putri Xian? Yi Junlang bertanya lagi, jika mereka adalah adik bela diri Putri Xian seperti yang kamu katakan, di mana Putri Xian? Dia sakit dan tidak bisa datang. Oh. Sekarang aku mengerti, itu tidak banyak untuk dikatakan, tetapi aku tidak mengerti. Kamu telah membuat keributan besar. Mengapa kedua orang ini tidak muncul? Jika mereka tahu kamu akan datang, mereka harus menunjukkannya. Langsung bangun. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Yi Junlang tampak bingung. Hehe, Tuan Yi, aku akan menanyakan ini padamu. Janda permaisuri Liu bersenandung, mereka ada di kota ini, tapi sekarang mereka tidak muncul. Takutnya, mereka dijebak oleh seseorang. Wajah Yi Junlang menjadi cerah mendengar suara itu. Singkatnya, tidak mudah bagi pemimpin kota untuk khawatir. Kami akan segera pergi jika kami menemukan seseorang. Maaf. Janda permaisuri Liu jelas tidak ingin memperhatikan Yi Junlang dan langsung pergi. Di matanya, ada tanda pembunuhan yang samar-samar. Jelas, dia tahu bahwa Yi Junlang curiga. Yi Junlang berdiri di tempatnya dan menyaksikan janda permaisuri Liu pergi dengan tampilan yang sedikit berubah. Janda permaisuri Liu ini tidak tahu baik dan jahat. Dia bahkan mencurigaimu. Dia tidak mau memikirkannya, Tuan. Apa yang kamu lakukan dengan dua film gadis itu tanpa alasan? Petugas di samping berkata dengan marah. Itu hanya alasan dia. Yi Junlang bergumam, jangan perhatikan. Biarkan dia pergi. Ini semua orangku. Aku tidak percaya. Apalagi yang bisa dia lakukan di bawah mataku. Tuhan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Pelayan itu bertanya dengan suara rendah. Tatap saja. Jangan khawatir, mereka tidak bisa mengubah gelombang apapun. Yi Junlang berkata dengan ringan. Ya. Bunyi letusan kecil. Sebuah suara rendah terdengar di kuburan yang kosong. Di makam yang kosong, patung terakhir juga retak dan membusuk perlahan. Su Yun duduk di depan patung, memejamkan mata dan bernapas dengan tenang. Patung itu dipenuhi dengan sejumlah besar arus udara berwarna-warni, yang dengan cepat menyatu ke arah orang yang duduk di depannya seperti makhluk hidup. Energi nafas ini luar biasa, seperti ular roh, melilitkan tubuhnya dan akhirnya meluap ke dalamnya. Semakin napas patung itu melonjak, semakin membusuk. Orang yang duduk penuh dengan energi yang mengerikan dan ganas. Napasnya semakin kuat dan kuat, hampir mencapai puncaknya, seperti air mendidih. Air akan didorong keluar dari mulut panci oleh suhu tinggi. Gudong, gudong, gudong. Sama seperti suara Maniu dan Hu meminum sungai, kamu dapat melihat bahwa anggota tubuh Su Yun tiba-tiba membengkak dan merayap seperti karung pasir. Setelah beberapa saat, dia kembali normal. Kemudian, dia melihat sejumlah besar ilusi binatang hantu di sekujur tubuhnya. Lembu. Kuda. Panjang. Burung Raja Wali. Gambar virtual mendesis dan meraung, dan suasananya kuat untuk sementara waktu. Ada ribuan gambar virtual hewan roh di sekitar, terutama yang spektakuler. Aku tidak tahu berapa lama sebelum adegan ajaib ini benar-benar menghilang. Su Yun perlahan membuka matanya dan berdiri. Saat ini, pupilnya tidak lagi merah darah, tetapi warna emas yang aneh. Murid-muridnya tampaknya memiliki semua jenis pola binatang. Mereka indah dan misterius, yang menakjubkan. Dewa Iblis, kuharap kau bisa memenuhi harapan kami yang tinggi.
Patung busuk itu mengeluarkan suara rendah tapi lemah, seperti orang tua dengan kekuatan cadangan terakhirnya. Aku pasti akan hidup untukmu. Suyun mengangguk, dan murid emas itu berangsur-angsur kembali normal. Bagus, aku akan lega saat menunggu. Penatua, generasi muda, ada satu hal lagi yang aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa memberi tahu aku. Apalagi yang harus kamu katakan. Aku tahu bahwa kamu semua adalah iblis-iblis besar dari sekte iblis sejati aku, tetapi aku tidak tahu mengapa kamu ingin meninggalkan sekte iblis sejati. Jika kamu masih berada di sekte iblis sejati, tidakkah kamu akan menjadi iblis sejati? Sekte yang lebih kuat dan lebih makmur. Mengapa kamu pergi? Atau, semua orang? Patung-patung yang ditinggalkan oleh iblis-iblis besar ini telah mengejutkan orang-orang. Sulit membayangkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika iblis-iblis besar dari sekte iblis asli ini masih ada, apalagi dunia iblis yang sebenarnya, semua surga dan semua dunia ada di dalam tas. Tuan Iblis, kami tidak mati, tetapi kami harus pergi karena suatu alasan. Suara di dalam patung menjadi semakin lemah, adapun apa yang kamu minta. Tidak ada gunanya bagimu untuk mendengarkan sekarang. Kamu akan mengerti di masa depan. Ketika kata-kata itu jatuh, patung itu benar-benar busuk dan benar-benar menghilang. Dia tidak mau menjelaskan. Dia harus. Suyun berdiri dengan tenang di makam kuno yang kosong, tampak tenang dan memandangnya dengan sangat tenang. Aku tidak tahu berapa lama dia berbalik dan berjalan di luar makam kuno. Semua patung di sepanjang jalan telah membusuk. Setiap patung telah bertarung dengannya, dan setiap patung seperti seorang guru, mengajari Suyun keterampilan bertarung yang berbeda, memungkinkan dia untuk menghargai semua jenis pria kuat dan memberinya kekayaan yang berharga. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan suara langkah kakinya mengetuk tanah yang dingin menyebar ke seluruh makam kuno. Saat mendekati gerbang, relief di gerbang juga turun. Itu merangkak di tanah, seolah-olah mengirim Suyun pergi. Suyun langsung keluar dari gerbang dan meninggalkan makam kuno. Ketika dia berjalan keluar dari makam kuno, dia tampak menjadi orang yang utuh, seperti melangkah dari satu dunia ke dunia lain. Tampaknya udara di luar sedikit lebih murni daripada di dalam, meskipun itu masih dunia iblis yang sebenarnya. Akhirnya, keluar. Dia merentangkan tangannya dan membuat suara bergerak di sekujur tubuhnya. Lihat Tuhan Iblis. Iblis yang menunggu di luar dengan 8 gigi melihat orang-orang keluar dari dalam, segera berlutut dengan satu lutut dan berbisik. Segera atur aku untuk berlatih di pengasingan. Kata Suyun. Masih banyak pil di tubuhnya yang belum dicerna. Sangat penting untuk menutup saat ini. Bawahan aku akan segera mengaturnya, Pak. Apakah kamu perlu memberitahu pemimpin sekte 8 gigi? Tidak, dia sibuk berurusan dengan musuh asing yang datang. Waktunya ketat, jadi dia tidak akan repot. Bawa saja aku. Ya. Iblis mengangguk dan segera membawa Suyun menjauh dari area terlarang. Pria iblis itu langsung membawa Suyun ke tempat Baci dan sang patriark berlatih. Dia memberitahu pria iblis yang menjaga di sini. Pria iblis itu segera membersihkan gua besar untuk Suyun berlatih. Seharusnya ada semua jenis pil, susunan, alat sulap, dan sebagainya di dalam gua. Bahkan di luar gua, 2 iblis perempuan diatur untuk kultivasi ganda Suyun. Namun, Suyun tidak ingin menggunakan hal-hal ini. Saat ini, hal-hal ini tidak memainkan peran besar baginya. Ketika dia memasuki tempat tertutup, dia memberi perintah dan menutup lubang. Suyun duduk lurus di atas lututnya dan mulai mencerna. Aku tidak tahu berapa banyak pil yang dia telan di makam kuno. Perut Suyun terisi penuh. Perutnya terkadang dingin dan terkadang panas. Dia disiksa oleh energi pil-pil itu. Untungnya, dia kuat dalam kultivasi sekarang, tetapi dia tidak terganggu oleh faktor-faktor ini. Manfaat yang diberikan oleh setiap pil tidak jelas. Pil dari iblis-iblis besar itu tidak tahu kelas berapa. Mereka semua memiliki efek yang sangat baik. Beberapa dapat meningkatkan akar dan tulang mereka dan membuatnya kuat, sementara yang lain dapat memperkuat pikiran dan suasana hati mereka. Hal-hal ini biasanya membutuhkan kultivasi yang keras untuk diperkuat. Pil biasa tidak memiliki efek seperti itu sama sekali. Aku harus mengatakan, sekte iblis yang sebenarnya hanya iblis besar, dan cara mereka benar-benar luar biasa. Penutupan ini berlangsung selama 7 hari. 7 hari ini, Suyun ditabrak oleh pil-pil ini. Beberapa pil membuatnya sangat nyaman, tetapi beberapa pil membuatnya sengsara. 7 hari kemudian, Suyun keluar dari tempat tertutup ini. Dengan bantuan jubah kerajaan suci dan kekuatan jiwa Master Tai, kultivasi Suyun menunjukkan tanda-tanda terobosan lagi, tetapi yang lebih mengejutkan adalah napasnya. Saat ini, napas seperti ribuan ilusi, yang tidak dapat diprediksi. Setelah dihitung, butuh waktu sekitar beberapa bulan untuk sampai ke makam kuno tersebut. Pergi dan lihat bagaimana 8 giginya. Kali ini, Suyun tidak akan berpangku tangan saat dia bersaing dengan Wen Xianzong. Sekte iblis sejati sering menonjol baginya pada saat kritis. Bagaimana dia tidak melaporkannya? Namun dibandingkan dengan ini, Suyun masih peduli pada satu hal di hatinya, yaitu jiwa Jianzu. Sekarang dia memiliki kekuatan yang cukup. Tanya Xianzong belum tiba. Mungkin dia harus pergi ke dunia persilatan ekstrim untuk menemukan jiwa leluhur pedang. Dengan budidaya Ling Xuan Shen, seharusnya tidak sulit untuk menemukan jiwanya.
Memikirkan hal ini, Su Yun bangkit lurus dan berjalan keluar dari tempat tertutup dengan cepat ke aula Sekte Iblis Sejati, wakil kepala keluarga 8 Gigi Bisadi. Su Yun menemukan seorang pria iblis dan bertanya dengan santai, pemimpin Sekte 8 Gigi baru saja kembali dari garis depan. Sekarang dia ada di aula dan sedang mendiskusikan berbagai hal dengan para tetua. Iblis itu manusiawi, begitu. Su Yun mengangguk dan langsung pergi ke aula. 882. Oh, Tuan Mojun keluar dari bea cukai. 8 Gigi, yang sedang berbicara dengan para tetua di aula, melihat Su Yun masuk, segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. Iblis-iblis di aula juga bangkit satu demi satu, memeluk tinju mereka dan berteriak dengan hormat, selamat datang iblis keluar dari celah. Semuanya duduk, sama-sama. Su Yun mengangguk. Orang-orang mengambil tempat duduk mereka. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada pergerakan di sana? Su Yun duduk di kursi dan bertanya. Tidak ada gerakan. 8 Gigi mendesah, aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Semakin mereka tidak bergerak, semakin aku khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Tentu saja, aku khawatir mereka akan membuat gerakan besar. Entah mereka tidak akan melakukannya, atau mereka akan menjadi besar segera setelah mereka melakukannya. Jika demikian, itu akan membuat sakit kepala. Mungkin mereka tidak berniat menyerang klan iblisku yang sebenarnya. Tidak mungkin. 8 Gigi menggelengkan kepalanya, tanya Xianzong, untuk mengembangkan dan ingin mendapatkan sumber daya, dia harus menjara di mana-mana, tetapi dunia peri membatasi mereka. Sekarang mereka punya alasan, bagaimana mereka bisa menyerah. Apa yang akan mereka lakukan? Tanya Su Yundan. Mungkin aku akan pergi ke dunia peri dan mengundang beberapa ahli. Lagi pula, minta Xianzong untuk tidak bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Aku yakin mereka telah menguasai gerakan Sekte Iblis Sejati kita, dan mereka harus tahu bahwa kita berjaga-jaga. Kalau mengundang pakar, takut dipecah-pecah oleh pakar. Kalau serakah tidak akan. Kamu benar, tapi kamu tidak takut dengan 10.000. Untuk jaga-jaga. Apa rencanamu? Tentu saja, hubungi bantuan asing terlebih dahulu. Dunia iblis yang sebenarnya sangat besar, dan hampir dipimpin oleh Sekte Iblis yang sebenarnya. Di mana kamu akan mencari bantuan asing? Dunia Jiwu. Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun orang-orang di dunia seni bela diri ekstrim tidak menolak iblis, mereka tetap tidak mau bersama iblis. Jika mereka tahu bahwa kita harus melawan musuh, atau bahkan meminta bantuan asing, aku khawatir mereka menang. Tidak memperhatikan, maksud aku, untuk menemukan teman yang berpikiran sama. Bukankah itu dunia iblis Tianwu? Su Yunlin bertanya. Meskipun dunia iblis kuat di daratan Tianwu, itu bisa diletakkan di sini. Ini semua adalah sekelompok hidangan. Tentu saja tidak. Orang dengan antarmuka itu tidak bisa lagi terlibat dalam hal-hal di sini. Bagi mereka, kita hampir semua dewa. Mau kemana, tolong. Hehe, alam adalah dunia jahat yang sebenarnya. 8 Gigi tersenyum. Dunia jahat yang sebenarnya. Su Yun sedikit tercengang. Ya, karena ada dunia iblis yang nyata, bagaimana mungkin tidak ada dunia yang benar-benar jahat? Aku tidak tahu apakah ada sekte pedang jahat sejati di dunia jahat sejati. Aku telah meminta 2 iblis untuk pergi ke sekte pedang jahat dari dunia yang benar dan jahat untuk berbicara dengan pemimpin sekte. Jika ini bisa dilakukan, tanyakan pada sekte abadi. Itu tidak boleh menjadi lawan. 8 Gigi tersenyum. Apakah benar ada sekte pedang jahat? Su Yun tercengang. Chen Tianxi dan Chen Yiyun, pemimpin sekte pedang jahat yang bertemu di dunia jahat, terdengar di kepalanya. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Apakah sekte pedang jahat dari dunia jahat terkait dengan sekte pedang jahat dari dunia jahat yang sebenarnya? Tapi aku tidak pernah mendengar mereka membicarakannya. Nama-namanya sama, seharusnya tidak ada koneksi. Ya, jangan bicarakan ini. Mari kita bicara tentangmu, Tuhan Iblis. Petualangan apa yang kamu miliki di makam kuno? Ayo, mari kita dengarkan. Pada saat ini, 8 Gigi mengalihkan topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan ini, para tetua di sekitarnya tiba-tiba menjadi energik, satu persatu menajamkan telinga mereka dan menatapnya dengan mata bersinar. Makam kuno adalah tempat di mana hanya Raja Iblis yang bisa masuk. Ada harta yang ditinggalkan oleh leluhur sekte iblis yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu apa benda itu dan seperti apa bentuknya. Lagi pula, hampir tidak ada yang masuk. Secara alami, mereka sangat penasaran. Melihat ini, Su Yun tidak menyembunyikannya. Sambil tersenyum, dia mengatakan semua yang ada di dalamnya. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka kadang-kadang berseru dan menghela nafas, dan ekspresi mereka sangat kaya. Bahkan 8 Gigi dikejutkan oleh kata-kata Su Yun, dan butuh waktu lama untuk kembali. Jadi, iblis, kamu telah mewarisi 100 iblis besar. Hadiah lebih baik daripada warisan. Lagi pula, Tuan Mojun baru saja mendapatkan beberapa item, tetapi tidak mendapatkan keterampilan unik mereka. 3 tetua itu salah. 8 Gigi menggelengkan kepalanya, yang disebut warisan bukanlah hadiah, tapi misi. Ekspresinya menjadi sedikit serius, alasan mengapa iblis besar hanya membiarkan Raja Iblis memasuki makam kuno adalah untuk berharap bahwa Raja Iblis dapat mengambil alih misi mereka dan melindungi sekte iblis kita yang sebenarnya. Misi. Ya. Dia berbalik,
menatap Suyun dan berkata dengan serius, jadi di sini, aku harap kamu dapat memenuhi harapan para pendahulu kamu dan melindungi klan iblis sejati kita sampai Raja Iblis berikutnya muncul. Suyun menatap 8 gigi dan mengangguk dengan serius, tetapi dia tidak berbicara. Ngomong-ngomong, Tuan Iblis, kamu kebetulan ada di sini. Kebetulan ada yang ingin kutanyakan padamu. 8 gigi tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ada apa? Ini tentang dunia jiwa. Ini tidak sulit. Ini hanya tugas-tugas. 8 gigi berbalik, duduk di kursi, menyilangkan kakinya dan berkata, aku menerima pesan bahwa 2 abadi turun dari dunia peri dan memasuki Pulau Peri Bulan Ungu. Kerajaan abadi Suwon Ziyue banyak berhubungan dengan orang-orang di dunia peri. Aku tidak tahu apakah masalah ini ada hubungannya dengan pertanyaan Xianzong. Bagaimanapun, jalan darah iblis dapat mengarah ke dunia iblis yang sebenarnya. Jika masalah ini dengan pertanyaan Xianzong telah menarik perhatian kekuatan lain di dunia peri, dunia iblisku yang sebenarnya dalam bahaya. Apakah menurutmu Kongres Peri Bulan Ungu terlibat dalam masalah ini? Aku tidak tahu, jadi aku harap kamu bisa pergi ke negara Peri Bulan Ungu atas nama Sekte Iblis Sejati untuk menjelajahi atmosfer di sana dan melihat siapa yang abadi dan apa yang dilakukan oleh negara Peri Bulan Ungu. Sayangnya, aku awalnya ingin mengirim saudara biasa, tetapi aku percaya mereka akan dibunuh oleh yang abadi ketika mereka pergi, tetapi kamu berbeda. Kamu adalah Raja Iblis dan kekuatan kamu tidak dapat diremehkan. Tidak mungkin bagi yang abadi untuk membunuh kamu, kamu bisa kabur. Mereka takut mati sebelum mendekat, jadi mereka hanya bisa mengganggumu. 8 gigi berkata tanpa daya. Menghadapi yang abadi, aku khawatir bahkan para tetua ini sulit untuk dihadapi. Hanya Suyun, yang juga merupakan objek ilahi, yang bisa selamat. Terlebih lagi, dia adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati. Bahkan jika yang abadi ingin melakukannya, negara Peri Bulan Ungu tidak akan mengizinkannya. Jika tidak, Raja Iblis akan mati di Pulau Peri Bulan Ungu, dan negara Peri Bulan Ungu tidak akan dapat menanggung konsekuensinya. Kapan kamu mulai? Aku telah mengatur penjaga iblis darah untuk mengawalmu. Kamu bisa pergi kapan saja. 8 gigi berkata, lalu mengeluarkan catatan merah dan menyerahkannya kepada Suyun. Jika ada bahaya, sobek catatan ini dan itu akan segera membawamu kembali ke Sekte Iblis Sejati. Suyun mengambil catatan itu dan merasa ada bau ruang yang terus-menerus tercium di catatan itu. Apa yang terbaik dari klan Iblis Sejati adalah seni luar angkasa semacam ini. Catatan itu disempurnakan dengan 8 gigi dan luar biasa. Suyun memasukkannya ke dalam tasnya dan berkata, aku juga akan pergi ke dunia jiwa. Kali ini aku akan melakukannya bersama. Aku akan segera mulai. Oke, 8 gigi mengangguk, Tuan Mojun, pergi dan kembali dengan cepat. Jika kamu meminta Xianzong untuk melakukan serangan, beritahu aku dengan cepat, dan aku akan menggunakan catatan ini untuk segera kembali ke Sekte Iblis yang sebenarnya. Haha, jangan khawatir. Tidak akan mudah untuk bertanya pada Xianzong. Dan bahkan jika ya, jangan khawatir. Aku siap. 8 gigi tertawa. Suyun meninggalkan aula dan langsung bersiap untuk pergi ke jalan. 8 gigi mempersiapkan jembatan transmisi ke dunia jiwa. Setelah penjaga iblis darah melaporkan, sekelompok lebih dari 20 orang langsung memasuki dunia jiwa. Penjaga iblis darah ini dipilih dengan hati-hati oleh 8 gigi. Mereka semua memiliki kekuatan Kaisar Ling Xuan. Mereka juga ahli top di Sekte Iblis Sejati. Setelah memasuki dunia jiwa, Suyun mengambil penjaga iblis darah dan langsung menuju Pulau Peri Bulan Ungu. Titik yang ditetapkan oleh 8 gigi ini terletak di Gunung Hati yang buruk. Konon, gunung ini pernah menjadi jantung raksasa purba. Raksasa itu memiliki kekuatan sihir yang hebat dan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah bertarung dengan binatang buas, jantungnya mati, jadi ia mengeluarkan sarang jantungnya dan melemparkannya ke sini ke gunung, dan ia bergoyang. Namun, dikatakan bahwa banyak dari mereka dibuat-buat dan tidak berdasar. Gunung Hati yang buruk berjarak 3 hari dari Pulau Peri Bulan Ungu. Suyun hanya dapat melakukan perjalanan siang dan malam ke Pulau Peri Bulan Ungu dan menyelesaikan bisnis 8 gigi. Hanya dengan begitu dia bisa punya waktu untuk menemukan jiwa Jianzu. Adapun pesona rubah 1000 dan hujan Huairu di Beiyang, dia hanya bisa meluangkan waktu untuk pergi. Namun, dia cukup penasaran ketika dia datang selama 2 hari ini. Dia bisa mendengar banyak praktisi spiritual berbicara tentang kota Fanghua dan Pulau Peri Bulan Ungu. Siapa janda permaisuri Liu ini? Dalam perjalanan, Suyun bertanya kepada penjaga iblis darah di sampingnya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Beri sedikit perhatian pada dunia jiwa. Petik 2. Penjaga iblis darah ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkultivasi di Sekte Iblis Sejati, dan informasi mereka sendiri tidak terinformasi dengan baik. Tidak ada gunanya bertanya kepada mereka. Laporkan kembali ke Dewa Iblis. Janda permaisuri Liu adalah ibu dari Raja Pulau Peri Bulan Ungu. Sejak Raja jatuh sakit, negara Peri Bulan Ungu telah bertanggung jawab atas janda permaisuri Liu. Pada saat ini, penjaga iblis darah akhirnya menjawab pertanyaan Suyun. Oh. Suyun mengerutkan kening, orang-orang di jalan mengatakan bahwa janda permaisuri Liu memimpin banyak ahli dari Pulau Peri Bulan Ungu untuk mengelilingi kota Fanghua. Untuk apa ini? Apakah sulit dia berencana untuk mencaplok kota Fanghua dan menyerapnya sebagai milik Pulau Peri Bulan Ungu? Seharusnya tidak. Meskipun negara Peri Bulan Ungu juga merupakan negara, itu bukan negara murni.
Semua orang di China fokus pada budidaya. Kota Fanghua tidak memiliki sumber daya, dan budidaya master kota-kota Fanghua adalah tidak sederhana. Mereka tidak perlu melawan kota Fanghua. Betulkah? Su Yun menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Suan Er berkata, kalau begitu, mari kita ambil tindakan. Sekarang kita akan pergi ke kota Fanghua untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di negara peri bulan ungu. Baik tuanku, para penjaga iblis darah berteriak bersama. Mereka mempercepat langkah mereka dan terbang ke kota Fanghua bersama. Semua orang tidak lambat. Pada sore hari ketiga, Su Yun dan yang lainnya akhirnya tiba di dekat kota Fanghua. Namun, sebelum orang-orang mendekati kota Fanghua, mereka dapat merasakan Suan Qi yang kuat muncul di wajah mereka. Di kejauhan, sejumlah besar ahli abadi sedang duduk. 883. Meskipun Su Qinger dan saudara perempuan Sangguan yang terpisah, mereka tidak berani pergi terlalu jauh. Jika mereka jauh, jika terjadi sesuatu, mereka bahkan tidak bisa merawat mereka. Saudari Sangguan yang melihat sekeliling dengan tenang, tetapi melihat banyak guru spiritual mengebor ke dalam kerumunan. Mereka menyela di antara kerumunan dan melihat para praktisi spiritual di sekitar mereka dari waktu ke waktu, yang semuanya adalah wanita. Lihat di sini, bagaimana saudara perempuan Sangguan yang tidak tahu apa-apa. Mereka sepertinya sedang mencari seseorang. Aku khawatir mereka sudah tahu bahwa putri kedua telah bercampur dengan kerumunan. Para biarawati di kerumunan itu menatap mereka untuk sementara waktu. Banyak orang yang memarahi secara diam-diam, tetapi mereka hanya memarahi secara diam-diam dan tidak berani berbuat apa-apa. Bagaimanapun, kekuatan pihak lain tidak sederhana. Ditemukan. Saat itu, minuman besar terdengar di kerumunan. Semua orang terkejut. Itu dia, tangkap. Suara itu keluar. Setelah beberapa saat, para ahli abadi di sekitar bergegas untuk menaklukkan para wanita di kerumunan. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menangkapku? Lepaskan aku, lepaskan aku. Wanita itu berjuang dengan liar, tetapi kultivasinya tidak sebagus para ahli abadi ini. Dia tidak bisa melarikan diri tidak peduli bagaimana dia melawan. Jangan melawan. Ikutlah dengan kami dengan patuh, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Apa yang sedang kamu lakukan? Bawa dia pergi. Para ahli abadi ini minum, mengabaikan kata-kata wanita itu, dan secara langsung membawa orang pergi. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di kerumunan lain, dan wanita lain dibawa pergi. Hampir pada saat yang sama, mereka diantar ke tempat janda permaisuri Liu berada di utara kota. Melihat bahwa mereka dibawa di depan mereka, wajah suram janda permaisuri Liu akhirnya mereda. Kedua pria ini adalah dua wanita yang dilihatnya dari kristal rekaman. Sudah hampir 1 hari sebelum kamu membawa orang. Haruskah aku mengatakan kamu tidak kompeten? Atau kamu bodoh? Janda permaisuri Liu berkata dengan ringan. Begitu para ahli abadi ini mendengar ini, mereka segera berlutut dan buru-buru berkata, kita harus memenuhi harapan tinggi janda permaisuri. Tolong hukum janda permaisuri. Lupakan saja, itu cukup untuk membawa orang. Janda permaisuri berkata dengan ringan, mengabaikan orang-orang ini, dan langsung pergi kedua wanita yang diambil alih. Dikelilingi oleh para penonton yang tidak mengetahui kebenarannya, mereka membentuk lingkaran dan menatap janda permaisuri. Apa yang kamu lakukan dengan dua wanita ini? Apakah mereka menyinggung janda permaisuri Liu? Janda permaisuri Liu menyapu kerumunan, mengerutkan kening dan berbisik, biarkan mereka semua berguling, kalau tidak mereka akan dibunuh secara langsung. Aku akan menjelaskannya kepada Yi Junlang. Ya. Para ahli abadi berteriak dan bergegas ke kerumunan. Setelah memberikan peringatan lisan, dia meninggalkan sebagian besar penonton, hanya menyisakan beberapa orang yang sombong dan mendominasi yang tidak ingin pergi. Kemudian dia diberi pelajaran oleh para ahli dari negara abadi. Janda permaisuri Liu tidak repot-repot memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan berjalan langsung di depan mereka. Namun, begitu dia berdiri teguh, wajahnya tiba-tiba berubah. Janda permaisuri, mengapa kamu menungguku? Sudahkah kita melakukan sesuatu? Janda permaisuri, kami tidak melakukan apa-apa. Tolong lepaskan kami, janda permaisuri. Kami tidak menyinggung kamu. Putri kedua menangis dan berteriak. Tetapi janda permaisuri menoleh dan menatap para ahli abadi itu dan minum banyak, kedua orang ini tidak memiliki bau kamuflase. Tidak bisakah kamu memperhatikan? Napas tersamar. Para ahli kerajaan abadi sedikit tercengang. Mereka tidak menggunakan kamuflase apapun. Mereka adalah orang-orang asli, bukan saudara perempuan Sangguan yang menghindari mereka. Kamu telah ditipu, pecundang. Janda permaisuri Liu meraung dengan suara rendah, hampir marah, jangan terburu-buru dan terus temukan aku. Ya. Para penguasa kerajaan abadi masih berada di awan dan tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh janda permaisuri. Namun, janda permaisuri marah saat ini. Mereka tidak berani bertanya lagi, jadi mereka harus mengangguk dan pergi dengan cepat. Setelah ahli kerajaan abadi pergi, wajah janda permaisuri Liu sedikit pulih. Dia melambai dan membiarkan mereka pergi. Janda permaisuri, bukankah ini dua orang yang kita cari? Bukankah seperti itu di kristal rekaman? Kemudian datang seorang pelayan, memeluk tinjunya dan berbisik kepada janda permaisuri. Kedua orang ini seperti dua kacang polong di dalam kristal. Aku masih meremehkan kedua gadis ini.
Janda Permaisuri Liu Shen berkata, mereka tahu kami akan datang ke penginapan untuk mengambilnya, dan mereka tahu kami akan menemukan kristal rekaman untuk dilihat, jadi mereka dengan sengaja berubah menjadi orang di kota Fanghua. Kami menangkap orang yang salah dan aslinya asli. Orang, kami disesatkan. Sekarang kami telah mengambil dua orang ini, aku khawatir mereka telah menakuti ular itu. Oh. Petugas itu mengerutkan kening, jika mereka telah mengeluarkan pemberitahuan dan kami telah menangkap dua orang ini, aku khawatir kami harus menggunakan Suansu lagi. Jika mereka menjadi seperti orang lain, kami akan memecahkan semua petunjuk. Bagaimana kami bisa menemukan mereka? Sekarang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana jika ternyata, mereka hanya bisa menjelma menjadi wanita? Jika mereka menjelma dan menjelma, nafas mereka akan lebih kuat. Kamu bisa segera memulai pencarian menyeluruh. Tidak ada wanita yang bisa dilepaskan. Jika mereka terlihat mencurigakan atau memiliki napas terselubung, mereka akan tertangkap bersama. Mereka lebih suka membunuh 10.000 karena kesalahan daripada satu. Ya, Janda Permaisuri. Petugas turun dan memesan, tetapi wajah Janda Permaisuri tidak terlihat baik. Dia tidak pernah berpikir bahwa adik perempuan Sangguan, Yang dan Su Qinger akan menipu orang-orang di kota Fanghua. Gadis licik, namun, kamu masih tidak bisa lepas dari telapak istana ini. Janda Permaisuri mengatupkan giginya dan berbisik. Janda Permaisuri. Bisakah kamu memberitahu aku apa yang terjadi? Saat itu, sebuah suara melayang dari kejauhan. Janda Permaisuri Liu mengerutkan kening dan tahu siapa pengunjung itu sebelum dia berbalik. Tuan Yi, apa artinya itu? Janda Permaisuri Liu berkata dengan ringan. Hehe, bukankah kamu mencari seseorang? Bagaimana kamu bisa tertangkap? Aku penasaran sebelumnya, mengapa kamu datang untuk menyelamatkan orang, dan orang yang kamu selamatkan tidak muncul. Sepertinya mereka bersembunyi darimu. Yi Junlang mengangkat senyum aneh di sekitar mulutnya, dan matanya menatap Janda Permaisuri Liu. Janda Permaisuri Liu terdiam sesaat, dan Suaner berkata, kedua orang ini bukan orang yang aku cari. Aku hanya ragu mereka tahu keberadaan orang yang aku cari, itu saja. Alasan ini tidak akan terlalu berlebihan. Jika Tuan Yi tidak mempercayainya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yah, baik, Janda Permaisuri Liu berkata begitu. Bisakah Tuan Kota tidak percaya? Tapi tolong, Janda Permaisuri Liu, batasi anak buahmu. Jangan bertindak sembarangan di sini. Mata Yi Junlang ringan dan tegang, dan suaranya menjadi agak berat, lagi pula, kamu harus tahu tempat siapa ini. Wajah Janda Permaisuri Liu menjadi cerah dan matanya berkilat marah. Namun, dia akhirnya menekannya dan mendengus, tetapi dia tidak berbicara. Yi Junlang berbalik dengan senyum di matanya. Orang-orang dari negara Peribulan Ungu masih menyelidiki, tetapi jelas mereka tidak setinggi sebelumnya. Namun, orang-orang di kota masih dalam kekacauan oleh mereka. Karena kata-kata Yi Junlang, kecepatan penyelidikan melambat. Hari lain berlalu, tetapi masih belum ada jejak. Li Xuan, ahli abadi yang bertanggung jawab atas penyelidikan, datang dan berkata tanpa daya kepada Janda Permaisuri Liu, Janda Permaisuri, ada terlalu banyak orang di kota, dan ada terlalu banyak orang. Terkadang orang-orang kami akan menyelidiki 1 orang 3 atau 4 kali. Pada kecepatan ini, kita membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menyelesaikan penyelidikan. Setengah bulan, apakah menurutmu Yi Junlang akan memberi kita setengah bulan? Janda Permaisuri Liu berkata dengan dingin. Tapi tidak ada cara lain. Janda Permaisuri, apakah kedua gadis itu masih di kota Fanghua? Kota ini diblokir, dan ada semua orang kita di luar kota. Jika kedua gadis itu melarikan diri, bisakah kita tidak tahu? Mereka pasti masih berada di kota ini. Kamu, cepat kirim 3.000 orang lain dari luar kota untuk membantu kota. Janda Permaisuri, 5.000 orang telah dikirim sebelumnya. Tuan Yi tidak senang. Dia tidak akan setuju kali ini. Kalau begitu masuklah diam-diam dan gunakan senjata sihir dan segala cara. Aku tidak peduli apapun atau siapapun. Aku hanya ingin kamu menangkap kedua gadis itu dalam waktu tercepat dan terpendek. Janda Permaisuri Liu benar-benar marah. Li Xuan tertekan, tetapi segera dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Janda Permaisuri, mungkin ada sesuatu yang dapat dengan cepat menemukan kedua gadis itu. Apa? Batu Zichuan. Li Xuan buru-buru berkata, bukankah kedua gadis itu tinggal di penginapan? Nafas mereka harus tetap ada di penginapan. Zichuan Shi dapat mengunci keberadaan orang ini dalam jarak tertentu sesuai dengan nafas orang lain. Kita dapat menggunakan harta ini untuk menemukan mereka. Jika kamu tidak mengatakannya, istana telah melupakan bayi ini. Janda Permaisuri Liu mengangguk dan berkata, ambil token aku dan kembali ke Pulau Peri Yue dengan cepat. Bawa bayi ini dari perbendaharaan. Kamu harus menangkap mereka sebelum matahari terbenam besok. Ya, Janda Permaisuri. Li Xuan mengambil token dan bergegas pergi. Melihat ini, Janda Permaisuri Liu akhirnya mengendurkan wajahnya yang tegang. Dia lupa bahwa ada harta karun seperti itu. Dengan harta ini, seni kamuflase tidak berpengaruh. Jika itu ada di sana, Su Qinger dan bebek saudara perempuan Sangguan tidak akan menyembunyikan apapun. Saat ini, Yi Junlang curiga. Dia harus menemukan mereka dengan cepat dan segera mundur. Meski begitu, Janda Permaisuri Liu juga tahu bahwa setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Yi Junlang. Dia tidak bodoh dan menebak ide Yi Junlang. Yue. Janda Permaisuri Liu berbisik.
Seorang wanita berpakaian hitam muncul di antara kerumunan dan berjalan keluar dengan cepat. Beritahu orang-orang di luar kota untuk bersiap-siap. Jika istana mengirim pesan, biarkan mereka segera memasuki kota. Janda permaisuri Liu berbisik, di kota Fanghua, jika ada yang memblokirnya, bunuhlah, jangan berbelas kasih. Yue mengerti. Wanita itu pergi dengan cepat. Cahaya dingin melintas di mata janda permaisuri Liu. 884. Di kota Fanghua, di dinding luar kedai teh, Su Qinger dan saudara perempuan Sangguan yang menjelajahi para ahli abadi di jalan, dan Qi merasa lega. Tuan, seharusnya tidak ada masalah sekarang. Mereka telah dibingungkan oleh kita. Su Qinger tersenyum. Satu-satunya petunjuk dari orang-orang ini di negara peribulan ungu adalah kristal rekaman penginapan. Sekarang kristal rekaman telah gagal. Mereka memecahkan petunjuk dan mencari dua wanita seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dikatakan, kita tidak bisa menganggapnya enteng. Janda permaisuri Liu memiliki kultivasi yang maju dan negara peribulan ungu sangat kuat. Kita tidak tahu apa yang mereka miliki. Sebaiknya kita berhati-hati. Semuanya akan mudah ketika aku ibu datang. Bebek adik Sangguan berbisik. Su Qinger mendengar suara itu dan terdiam sejenak, tetapi dia tidak berbicara. Kenapa? Apakah kamu khawatir Tuan tidak bisa menyelesaikan masalah di sini? Saudari Sangguan yang tersenyum, jangan khawatir, ibuku akan memiliki cara untuk menyelesaikannya. Meskipun budidaya orang-orang di Istana Peri Awan tidak sebagus di negara peribulan ungu, kamu harus tahu bahwa dalam hal ini, dunia, mereka yang dapat berbicara tidak bergantung pada kultivasi, tetapi pada kekuatan. Kekuatan tidak sama dengan kultivasi. Su Qinger mengangguk dengan cerdik. Tapi saat itu, orang-orang di jalan di luar tiba-tiba mulai bergerak. Melihat ke langit, kain kasa berwarna pelangi tiba-tiba melayang di atas langit. Kain kasa menutupi langit, seperti gelombang pasang, dengan cepat melayang di sini, dan orang-orang di bawah membuat suara terkejut dan takjub. Ketika kain kasa tipis mengelilingi mereka, mereka merasa gatal dan tidak nyaman. Beberapa orang mulai berlatih kungfu untuk melawan. Apa-apaan? Tidak bisa bubar. Siapa yang merapal mantra ini? Lepas cepat, susah. Sial. Kerumunan dipenuhi dengan kemarahan dan ketidaksenangan. Apa ini? Yi Junlang, berdiri di kepala kota, mengerutkan kening pada kain kasa. Kain kasa keluar dari batu berwarna di tangan Li Xuan. Mereka tumpah ke langit dan segera menutupi seluruh kota Fanghua. Su Qinger dan Sangguan Mei yang bersembunyi di samping kedai teh, tidak terkecuali. Mereka menatap lebar dan menyaksikan kain kasa tipis menyebar ke arah mereka. Meskipun kedua wanita itu tahu bahwa kasa tipis itu pasti ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Segera, kain kasa membungkus kedua wanita itu, dan pada saat membungkus, dua lampu warna-warni keluar dari kedua wanita itu dan langsung menuju ke langit. Ditemukan. Raungan serak naik dari kejauhan. Hampir semua ahli abadi di kota Fanghua bergegas ke sini, bersama janda permaisuri Liu. Tidak. Adik perempuan Sangguan, yang menjadi pucat dan buru-buru meraih tangan Su Qinger dan berlari keluar. Dia tiba-tiba mengerti apa itu, tapi sudah terlambat. Pada saat ini, putri kedua seperti kura-kura dalam toples. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sebelum mereka keluar dari gang, mereka dikelilingi oleh beberapa ahli abadi. Saat adik perempuan Sangguan yang hendak mendesak hukum, dua rantai putih tiba-tiba terbang keluar dan mengikat kedua wanita itu dengan erat. Pada pandangan pertama, itu adalah senjata ajaib seorang biksu perempuan. Dia memegang ujung lain dari rantai besi di tangannya, menariknya, dan tersenyum di sudut mulutnya, itu tergantung di mana kamu berlari kali ini. Sial. Saudari Sangguan yang berjuang beberapa kali, tetapi sulit untuk menyingkirkannya, dan dia sangat marah. Melihat dua gadis seperti ini, para ahli abadi di sekitar tertawa dan merasa lucu. Janda permaisuri akan datang. Pada saat ini, sebuah suara melayang di kejauhan. Dia melihat janda permaisuri Liu terbang ke sini dengan banyak ahli abadi. Kerumunan bubar secara otomatis, dan para ahli abadi memberi hormat kepada janda permaisuri. Lihat janda permaisuri. Ya. Janda permaisuri Liu hanya mengangguk santai. Setelah mendarat, dia langsung pergi ke putri kedua. Dekat dengan putri kedua, dia melihat sekeliling dan mengangkat tangannya. Sihir kamuflase yang menutupi putri kedua segera dihapus, memperlihatkan dua wajah cantik. Orang-orang di sekitar aku kaku dengan senyum dan seruan, dan perubahan sebelum dan sesudahnya bahkan lebih lucu. Janda permaisuri memandangi bebek saudara perempuan Sangguan beberapa kali, dan kemudian matanya tertuju pada Su Qinger. Dia melihat dengan hati-hati dan melihat telapak kakinya dari kepalanya, seolah-olah dia ingin mengingat setiap bagian dari seluruh tubuhnya. Namun, dengan pengamatan terus-menerus, mata janda permaisuri dipenuhi dengan kejutan, keheranan, dan keterkejutan yang tidak dapat dipulihkan. Bawa mereka kembali. Ayo, bawa mereka berdua kembali. Janda permaisuri menarik napas, dan suaranya bergetar dan tidak sabar. Ya. Pakar negara abadi di belakangnya segera pergi ke putri kedua dan ingin membawanya kembali ke negara abadi bulan ungu. Tetapi pada saat ini, kerumunan di sekitar tiba-tiba bubar, diikuti oleh semburan langkah kaki yang rapi datang ke sini, dan tekanan di udara tiba-tiba meningkat oleh ratusan orang, hampir membuat orang tidak stabil.
Janda Permaisuri Liu tiba-tiba terbangun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke empat arah, tetapi melihat sejumlah besar praktisi spiritual terbang keluar dari kerumunan ke segala arah. Orang-orang ini berubah menjadi dinding manusia dan membungkus orang-orang di negara Peribulan Ungu dalam 3 lapisan. Melihat ini, orang-orang abadi segera berkumpul di sekitar Janda Permaisuri dan menawarkan senjata ajaib bersama. Adegan itu langsung membeku dan khusyuk, dan roh pembunuh bangkit. Seorang pria terbang dari kepala kota. Dia berdiri di udara dan memandang pria di bawah dengan jijik untuk segalanya. Janda Permaisuri Liu mendengus dan berteriak, "Tuan Yi, apa maksudmu?" "Tidak ada lagi." Yi Junlang berkata ringan, "Aku hanya ingin tahu. Aku tidak tahu siapa kedua orang ini. Mengapa Janda Permaisuri Liu repot-repot mencari mereka? Janda Permaisuri, kamu bukan anak kecil dan aku bukan anak kecil. Mengapa menipu aku dengan alasan seperti itu sehingga anak-anak akan percaya? Jika mereka hanya berteman dengan cucu perempuan kamu, Sun Zian, aku tidak berpikir mereka harus terlalu mengganggu kamu." Kata-kata itu jatuh ke tanah. Janda Permaisuri Liu tidak mengatakan apa-apa dan benar-benar diam. "Apa yang kamu inginkan?" Untuk waktu yang lama, Janda Permaisuri Liu bertanya. "Aku hanya ingin tahu identitas mereka yang sebenarnya. Bukankah istana ini sudah menjelaskannya? Mengapa bersikeras pada tipu muslihat? Jika Janda Permaisuri Liu tidak memberitahu mereka identitas asli mereka hari ini, haha, aku khawatir dia tidak bisa keluar dari kota Fanghua." Yi Junlang tersenyum. "Apakah kota Fanghua akan berperang dengan negara Peribulan Ungu kita?" Janda Permaisuri Liu bersenandung. "Perang." Yi Junlang tertegun sejenak, dan Suaner tertawa. "Janda Permaisuri Liu, kamu tampaknya telah membuat kesalahan. Negara Peribulan Ungu kamu benar-benar kuat. Lihatlah kota Fanghua hari ini. Itu tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari negeri Peribulan Ungu, tapi kamu tidak mengerti dan mengenalku Yi Junlang. Aku hanya seorang pria kesepian. Aku menempati kota Fanghua ini untuk berkultivasi. Aku bisa pergi kapan saja selama aku suka. Tidak ada yang bisa kulakukan, lepaskan. Yang disebut perang, kamu tidak bisa bertarung sama sekali, karena ketika pasukan negara Peribulan Ungu datang, mungkin kota Fanghua sudah menjadi kota tanpa pemilik." Kata-kata Yi Junlang sangat lugas. Meskipun orang-orang yang hadir mendengar pemikiran yang berbeda, mereka juga memahami kebenaran ini. Meskipun Yi Junlang adalah penguasa kota, dia masih seorang praktisi spiritual dalam analisis akhir, dan dia adalah seorang praktisi spiritual yang mengikuti waktu. Dia sama sekali tidak takut dengan negara Peribulan Ungu, karena dia bisa lari. Dunia surga begitu besar sehingga terlalu sederhana untuk disembunyikan sendirian. "Aku tahu maksudmu, tapi sepertinya kamu tidak mengerti negara Peribulan Unguku." Janda Permaisuri Liu bersenandung, siapapun yang menjadi musuh negara Peribulan Ungu, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. "Aku tidak peduli tentang itu." Yi Junlang berkata sambil tersenyum, "Aku hanya peduli dengan identitas kedua orang ini hari ini." Janda Permaisuri Liu, aku dapat berjanji kepada kamu bahwa jika kamu bersedia memberitahu identitas kedua orang ini, aku akan membiarkan kamu membawa mereka pergi. Apakah menurutmu istana akan mempercayaimu? Jika kamu tidak mau, kamu tidak dapat membawa dua orang ini pergi. Aku menduga mereka terkait dengan pencurian di kota Fanghua. Mereka harus tinggal demi keamanan publik di kota Fanghua. Yi Junlang, apakah kamu bertekad untuk menentang istana ini? Wajah Janda Permaisuri Liu telah tenggelam, dan gelombang roh pembunuh berdesir. "Ada apa? Itu hanya melakukan hal-hal sesuai aturan. Kalau tidak, bukankah aku terlalu tidak kompeten sebagai pemimpin kota Fanghua?" Yi Junlang tersenyum ringan. Janda Permaisuri Liu mengerti bahwa Yi Junlang benar-benar bajingan. Tidak peduli apa yang dia katakan, Yi Junlang tidak akan peduli. Dia hanya peduli tentang ini, hanya Sukinger dan saudara perempuan Sangguan. Jika Janda Permaisuri tidak membuat pernyataan, kedua belah pihak hanya bisa berdiri di jalan buntu. "Janda Permaisuri, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Petugas di sebelahnya bertanya dengan suara rendah. "Kirim sinyal dan biarkan orang luar bersiap memasuki kota. Tunggu aku menerobos. Aku akan membawa kedua gadis ini kembali ke negara Peribulan Ungu dulu." Janda Permaisuri Liu berbisik. "Ya, Janda Permaisuri." Ketika yang lain mengangguk, mereka mengeluarkan senjata sihir sinyal dan melepaskannya langsung ke udara. Sebuah cahaya cemerlang menerobos ke langit. Wajah Yi Junlang tiba-tiba berubah dan semangat membunuhnya melonjak. Dia telah memahami rencana Janda Permaisuri Liu dan berkata dengan dingin, "Janda Permaisuri Liu, kamu hanya bisa menyalahkan kamu karena bersulang daripada minum. Kedua wanita ini pasti luar biasa, jika tidak, kamu tidak akan seperti ini. Karena kamu tidak akan mengatakannya. Aku harus pergi kedua gadis ini untuk menyiksa diriku sendiri." Setelah mengatakan itu, Yi Junlang berbisik, "Lakukan. Semua orang di negara Peribulan Ungu akan dibunuh, dan mereka yang menangkap Janda Permaisuri Liu hidup-hidup akan diberi hadiah." "Ya." Orang-orang di sekitar kota Fanghua berteriak keras, dan Suaner bergegas menuju Janda Permaisuri Liu. Membunuh. Para ahli kerajaan abadi juga melawan dan menyerang dan membunuh di sekitar. Kedua belah pihak bertarung bersama. Yi Junlang menatap Janda Permaisuri Liu. Dengan gerakan ini, dia menyerangnya. Kedua ahli tak tertandingi itu bertarung bersama dan langsung menuju ke langit. Untuk sementara, Suansu menari dan Hua Guang melanjutkan. Sukinger dan adik perempuan Sangguan, yang sangat dekat.
Mereka masih memiliki rantai pada mereka. Sudah terlambat untuk pergi, kalian berdua, cepat kemari. Pada saat ini, biarawati yang memegang rantai tiba-tiba menarik rantai dan menarik kedua wanita itu menjauh dari rumah terdekat. Putri kedua tidak bisa menahan, jadi dia harus pergi bersamanya. Namun, dong, gadis rantai itu baru saja memasuki rumah, dan seluruh rumah tiba-tiba meledak. Seorang praktisi spiritual bergegas masuk dan menamparkan penutup surgawi. Gadis rantai hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, kepalanya pecah dan langsung mati. Kedua wanita ini berasal dari kota Tuhan. Tidak ada yang bisa bergerak. Kemudian pria itu meraih rantai dan berteriak, kemari. 885. Sukinger tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Saat ini, dia tidak dalam kondisi baik. Ada Xuan Qi yang bergejolak dan tekanan udara yang dikirim oleh para praktisi spiritual di sekitarnya. Tekanan ini membuatnya sangat tidak nyaman, dan itu masih merangsang dia dan Xuan Li di tubuhnya. Ini seperti orang yang sudah menderita flu terus-menerus meniup AC. Miring, miring, apakah kamu baik-baik saja? Tubuh halus Sukinger gemetar dan hampir jatuh. Tampaknya dia tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi dia secara paksa diseret oleh praktisi spiritual dengan rantai besi. Saudari Sangguan yang menatapnya dengan dendam dan khawatir. Guru, aku, Sukinger hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi rantai besi itu kembali kencang. Dia meledak dan jatuh ke tanah. Praktisi spiritual yang menarik putri kedua menggerakkan alisnya, menoleh dan melihat orang-orang di belakangnya. Ketika dia melihat Sukinger yang jatuh ke tanah, dia langsung menjadi marah dan berteriak, cepat bangun, ikuti aku dan jangan berpura-pura menjadi bawang putih, kalau tidak jangan salahkan aku karena kasar padamu. Tapi Sukinger tidak bisa mengangkat kekuatan apapun saat ini. Dia sudah lemah. Bagaimana dia bisa menahan siksaan ini sekarang? Dia terluka dan tidak bisa berjalan lagi. Jangan dipaksa. Saudari Sangguan yang bergegas. Luka, praktisi spiritual itu mendengus, aku pikir dia sangat energi dan terluka. Setelah itu, praktisi spiritual berjalan mendekat dan menginjak tangan Sukinger yang putih dan halus. Sehat. Wajah Sukinger pucat karena kesakitan, dan dia berkeringat. Mulutnya yang kecil sedikit terbuka. Dia ingin berteriak, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan. Wajahnya yang kecil sangat tegang. Jika itu adalah telapak tangan orang biasa, itu pasti sudah busuk. Hahaha, bukankah itu sangat energik? Hahaha. Praktisi spiritual itu tertawa. Berhenti. Adik perempuan Sangguan, yang berteriak dengan suara serak. Matanya sedikit merah dan gigi peraknya menggigit. Dia bergegas menuju praktisi spiritual terlepas dari segalanya. Dong. Sebelum praktisi spiritual bisa bereaksi, dia langsung tersingkir, terbalik dan jatuh di atas meja busuk di sebelahnya. Rantai itu juga jatuh ke tanah. Lari. Saudari Sangguan yang berlari dan ingin membantu Suking berdiri, tetapi sekarang dia diikat dengan tangannya. Bagaimana dia bisa membantu Sukinger? Bajingan. Praktisi spiritual itu tiba-tiba melompat dan menatap putri kedua dengan wajah garang. Beraninya kau menyerangku, aku ingin kau hidup lebih baik daripada mati. Sambil menderu, dia mengeluarkan pisau besar dan berjalan ke arah Guan Mei yang selangkah demi selangkah. Selama kalian berdua adalah penguasa kota, kamu tidak ingin menjadi lengkap. Lihat, aku memotong tangan dan kakimu, mencongkel matamu, dan melihat apakah kamu masih tidak jujur. Setelah mengatakan itu, praktisi spiritual langsung mengumpulkan ki misterius, mengumpulkannya di ujung pisau, dan dengan keras menusuk mata Guan Mei yang. Ini untuk melakukan apa yang kamu katakan dan memotongnya. Jangan melihat pedang yang berat, tapi itu sangat ringan dan fleksibel di tangan orang ini. Pedangnya tajam dan dingin. Kakak Sangguan yang melihat ini dan matanya bergetar, tetapi saat ini dia tidak bisa mengimbangi kecepatan satu sama lain, apalagi menghindar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan Sukinger tidak bisa membantu saat ini. Apakah kamu akan mati di sini hari ini? Saudari Sangguan yang menghela nafas tanpa daya. Dunia tidak dapat diprediksi. Dia tidak pernah berpikir dia akan mati di sini pada akhirnya. Mungkin terkadang, kita harus menuruti pengaturan takdir. Ledakan. Pada saat kritis ini, cahaya tiba-tiba jatuh dari udara dan langsung mengenai praktisi spiritual. Tubuhnya diselimuti cahaya, gila, kejang-kejang dan meraung liar. Jeritan nyaring memekakkan telinga. Putri kedua hanya melihat bahwa tubuh lelaki itu membusuk dengan kecepatan yang luar biasa. Kulit di permukaan pertama retak, dan kemudian daging di dalamnya pecah, dan banyak darah menyembur keluar. Kemudian tulang-tulang itu dihancurkan dan organ-organ dalamnya membusuk. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh telah berubah menjadi segumpal daging busuk, bersama dengan jiwa, dan mati sepenuhnya. Pemandangan seperti itu mengejutkan putri kedua. Saudari Sangguan yang buru-buru bersandar pada Sukinger. Dia menatap ke arah di mana cahaya itu jatuh, dan hatinya sangat gugup. Siapa? Siapa yang akan datang? Apakah itu dari janda permaisuri Liu? Pada saat ini, mungkin hanya janda permaisuri Liu yang akan membunuh orang ini. Tapi saat itu, suara seperti suara alam melayang keluar. Yanger, kamu baik-baik saja. Ibuku terlambat. Suara itu jatuh, dan sesosok muncul dari cahaya. Hati saudara perempuan Sangguan yang melompat liar dan tertegun untuk sementara waktu. Air mata Swaner meluap dari matanya.
Suara ini, yang sudah lama tidak terdengar, memberinya tidak hanya harapan, tetapi juga emosi yang tak ada habisnya. Siapapun di dunia ini mungkin mengkhianati kamu dan meninggalkan kamu, tetapi ada satu orang yang tidak akan pernah, yaitu ibumu. Tidak peduli lautan pedang dan api atau hujan peluru, dia akan bergegas untuk menyelamatkanmu dari penderitaan ini. Saudari Sangguan yang telah lama melewati periode air mata, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahan emosinya. Ibu! Saudari Sangguan yang berteriak, dan air mata jatuh di wajahnya. Kemudian dia melihat Sangguan King Cheng yang luar biasa keluar dari cahaya. Dia bergegas, mematahkan rantai besi dengan satu tangan, dan langsung memegang bebek saudara perempuan Sangguan di tangannya, menghibur dengan suara lembut, "Anak bebek, kamu tidak takut, kamu akan baik-baik saja dengan ibumu." "Bu, akhirnya kamu datang." Yang pikir dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Saudari Sangguan yang menangis keras tanpa penyamaran sedikitpun. Baiklah, baiklah, ini sudah berakhir." Sangguan King Cheng menepuk punggung bebek merah muda saudara perempuan Sangguan, membisikkan beberapa kata penghiburan, dan kemudian menghancurkan rantai besi Sukinger. Dia melonggarkan putrinya dan langsung pergi ke Sukinger. Setelah pemeriksaan kasar, wajah cantik Sangguan King Cheng terkejut pada awalnya, dan kemudian memudar, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu yang sangat mengerikan. "Bu, apakah dia baik-baik saja?" Situasinya tidak optimis. Sangguan King Cheng berbisik. Dia menutup matanya sedikit dan dengan cepat menuangkan kekuatan misterius ke tubuh Sukinger. Kemudian dia bangkit dan berkata kepada saudara perempuan Sangguan yang, situasi di sini rumit dan sangat berbahaya. Kamu dengan cepat membawa Kinger kembali ke istana Prisenyun, dan ibumu akan berada di belakang istanamu. Tapi, ibuku, Yi Junlang dan janda permaisuri Liu sedang bertarung sekarang. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk pergi, belum lagi. Adik perempuan Sangguan yang ingin mengatakan bahwa ibunya bukanlah lawan janda permaisuri Liu dan Yi Junlang. Bahkan puncak Kaisar Ling Xuan di sini tidak dapat dengan mudah ditangani oleh Sangguan King Cheng. Sulit untuk melakukan hal seperti itu di belakang Ola. Jangan khawatir, Nona. Kami tidak akan membiarkan kamu dan istri kamu menderita kerugian kali ini. Saat itu, sebuah suara keluar dari belakang bebek saudara perempuan Sangguan. Saudari Sangguan yang tertegun. Dia menoleh dan melihat, tetapi melihat dua orang dengan baju besi perak keluar. Ini adalah pria dan wanita, semuanya terlahir tampan dan cantik, pria itu tinggi dan kuat, dan wanita itu lembut dan indah. Mereka berdua memegang pedang panjang di tangan mereka, dan nafas mereka hampir tidak terlihat. Mereka telah mencapai titik introversi, dan mereka tidak tahu apa itu kultivasi. Kau memanggilku Nona. Adik perempuan Sangguan, yang Liu Mei mengerutkan kening, apakah kamu dikirim oleh ayahku? Ya, Nona. Dia benar-benar berbakat dan cerdas. Wanita perak itu tersenyum. Ibu, sini. Kamu dalam bahaya besar, aku hanya bisa pergi ke ayahmu. Sangguan King Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Nona dan Nyonya bisa pergi dulu. Kami akan membuka jalan bagi kamu untuk pergi dari sini. Tentu saja, jika Nona dan Nyonya tidak ingin pergi dan ingin melihat pertunjukan di sini, tidak apa-apa. Pria itu berkata, pergi ke bioskop. Meskipun pria itu memperlakukan bebek Sangguan King Cheng dan saudara perempuan Sangguan dengan hormat, dia sangat arogan, seolah-olah orang-orang di negara Peribulan Ungu dan kota Fanghua seperti master rumput di matanya. Oh, hebat sekali. Aku khawatir hanya yang abadi yang berani mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi aku masih tidak tahu dari mana kekuatan mereka berasal di dunia peri. Pada saat ini, rumah tiba-tiba berubah menjadi bubuk, dan suara dingin melayang di sini. Janda permaisuri Liu yang berbicara. Oh, apakah ini peri? Itu terlihat tidak berbeda dari kita. Oh, omong-omong, cara berbicara mungkin berbeda. Kami suka realistis, dan kamu suka berbicara. Ini benar-benar berbeda. Yi Junlang juga terbang dan berkata dengan nada sarkastik. Inilah kedamaian di antara mereka. Namun, orang-orang dari istana Prisenyun telah terbunuh. Jika mereka masih bertarung, mereka akan membiarkan Sangguan mencuri kota dan membawa mereka pergi. Janda permaisuri Liu tahu rahasia Sukinger dan kepentingannya. Dia telah bertahan kali ini dan pasti akan memenangkan kembali Sukinger. Yi Junlang sedikit berbeda. Dia tidak tahu pentingnya Sukinger, tetapi melihat janda permaisuri Liu begitu putus asa, dia tidak banyak berpikir. Dia meraih Sukinger terlebih dahulu. Jika janda permaisuri Liu dapat memberikan perhatian seperti itu pasti bermanfaat dan tidak berbahaya. Apakah kamu menghina kami? Pria berbaju perak itu maju selangkah dengan pedang panjang dan menatap Yi Junlang dengan tenang. Maaf, hati aku lurus dan cepat. Jika aku menyinggung kamu dengan cara apapun, mohon maafkan aku, tetapi sebelum itu, bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Yi Junlang tersenyum. Apa masalahnya? Apakah itu yang baru saja aku katakan salah? Dia tersenyum. Pernyataan ini benar-benar membuat marah pria berbaju perak itu. Orang-orang di dunia persilatan ekstrim itu sombong. Ayo tunjukkan kekuatan abadi. Setelah mengatakan itu, pria Yinjia menembak lurus, melompat dengan langkahnya dan bergegas menuju Yi Junlang. Dia melayang ke langit dan terbang ke udara. Tubuhnya bermekaran di udara, apalagi cantik seperti kedatangan dewa perang. Xuan Qi yang mengerikan itu seperti lapisan gunung yang turun. 886.
Pedang pria berbaju perak itu ada di udara. Bilahnya menjadi 10.000 kaki panjangnya. Dia memotongnya di udara. Pedang ini sekuat pelangi. Tampaknya membelah seluruh bumi menjadi dua. Meskipun Yi Junlang juga seorang master, bagaimana dia bisa bersaing dengan yang abadi? Segera dodge, malu. Ketika pedang itu jatuh, bilahnya tenggelam ke tanah, dan kekuatan pedang itu menghilang dalam sekejap. Mereka menatap tempat di mana bilah pedang itu jatuh, tetapi tidak ada suara yang mengejutkan, tidak ada riak misterius, pasir dan batu yang berterbangan. Sebuah pedang jatuh ke tanah, Gu Jingbo, dan tidak ada pemandangan yang menakutkan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini hanya pamer? Pukulan itu tidak berhasil sama sekali. Orang lain berpikir, apakah hanya itu yang bisa dilakukan makhluk abadi? Tapi detik berikutnya, mereka dipukuli di wajah. Hanya untuk melihat bumi tiba-tiba bergetar, dan bergetar semakin keras, dengan frekuensi yang semakin banyak, dan akhirnya berubah menjadi gempa bumi yang dahsyat. Ada celah di tempat pedang itu jatuh. Celah itu seperti mulut terbuka. Itu berkembang pesat dan menyebar dengan cepat untuk membentuk jurang maut. Dalam upaya yang hampir terengah-engah, seluruh kota Fanghua dibagi menjadi dua bagian dan dipisahkan oleh jurang yang gelap dan besar ini. Orang-orang tercengang melihat pemandangan itu. Aku khawatir tidak perlu lagi memindahkan gunung dan mengisi laut dengan cara seperti itu. Oh, melarikan diri. Bukankah kamu bilang kita semua hanya pembicara? Bersaing denganku, aku juga bisa memberitahumu bahwa pemahamanmu salah. Pria armor perak itu bersenandung, dan kemudian bergegas dengan pedangnya. Yi Junlang tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Dia menggigit giginya dan segera mundur. Dia berteriak pada para ahli di kota Fanghua di belakangnya, departemenmu, bertarunglah dengannya dan jebak dia dulu. Dia sendirian. Ada banyak dari kita. Jangan takut, semuanya. Ketika penguasa kota berbicara, mereka tidak berani melanggar. Meskipun pihak lain adalah abadi, ini adalah kota Fanghua, dan hanya ada satu pihak lain. Ada banyak ahli di sini, yang tidak berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Akibatnya, para ahli dari kota Fanghua berkerumun dan menyapa wajah abadi dengan jalur Suansu yang kuat. Masa? Pria berbaju perak itu mencibir, ujung pedangnya bergerak, dan bayangan pedang itu tiba-tiba meledak ke 4 arah. Seluruh dunia dipenuhi dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang secara langsung menelan para ahli abadi ini. Hampir dalam sekejap mata, semua ahli berubah menjadi tubuh dingin dan jatuh ke tanah. Tidak ada luka di tubuh mereka, tetapi mereka telah kehilangan jiwa mereka dan mati lebih menyeluruh dari sebelumnya. Melihat ini, semua orang tercengang, bahkan janda permaisuri Liu. Ini adalah ahli Kaisar Ling Xuan. Di depan yang abadi, mereka seperti babi dan anjing. Nafas abadi selalu tertahan dan tersembunyi. Bahkan jika dia bergerak, orang tidak bisa memperhatikan napasnya. Ini misterius dan sulit dipahami. Bagaimana praktisi spiritual biasa dapat bersaing dengan lawan seperti itu? Itu tidak bisa menjadi musuh. Sangat tidak mungkin untuk bersaing. Di depan yang abadi, yang disebut Kaisar Ling Xuan ini hampir fana. Bagaimana manusia bisa mengalahkan dewa abadi? Hanya 2 serangan yang benar-benar membuat takut orang-orang di kota Fanghua, dan moral mereka telah turun ke titik terendah. 7 putra, bawa mereka dulu. Aku bisa berurusan dengan orang-orang ini cukup untuk memastikan keselamatan mereka, jika tidak, akan sulit bagi kita untuk menjelaskannya kepada orang dewasa. Pada saat ini, kata pria Yinjia. Aku mengerti, hati-hati sendiri. Wanita baju besi perak itu berkata, dan Suaner menoleh ke Sangguan King Cheng dan kemanusiaan lainnya, nyonya, tolong lewat sini. Baiklah terima kasih. Sangguan King Cheng mengangguk dan membantu Su Qinger pergi ke orang awam. Saudari Sangguan yang mengikuti. Janda permaisuri Liu dan Yi Junlang hanya bisa menyaksikan saudara perempuan Sangguan Yang dan Su Qinger pergi. Mereka takut untuk bergerak karena takut bahwa yang abadi akan menjadi kuat dan menghancurkan departemen mereka. Hei, 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 hei. Kita sudah lama berdiri di sini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari kerumunan di dekatnya. Gadis perak itu melihat ke arah suara itu, tetapi dia melihat kerumunan itu terbelah secara otomatis, dan 2 sosok melangkah keluar dari dalam. Keduanya mengenakan jubah putih dan memiliki temperamen yang sangat baik. Mereka sengaja bersembunyi di kerumunan sebelumnya, jadi mereka tidak menemukannya. Sekarang penampilan mereka seperti menyapu pasir dari emas, yang sangat indah. Ketika Yinjia melihat kedua pria itu muncul, dia tercengang. Sarafnya menegang. Tanpa ragu-ragu, dia segera menghunus pedangnya dan menunjuk ke arah mereka. Aku tidak menyangka begitu banyak makhluk abadi di tempat kecil ini. Cara wastafel wanita baju besi perak. Hehe, jika kamu bisa datang, mengapa kami tidak datang? Tawa meledak. Sangguan Meiyang dan yang lainnya melihat kedua pria itu dan menemukan bahwa mereka adalah 2 pria berbaju putih.
Yang satu berambut panjang dan syal, dan yang lain berkepala 1 inci. Mereka semua memiliki bau yang tajam. Mereka harus pandai menggunakan pedang. Apakah ada 2 abadi lagi? Praktisi biasa-biasa di kota Fanghua telah lama menghilang. Mereka secara paksa menerobos perbatasan dan menyerbu keluar. Mereka tidak bisa mengendalikan urusan antara makhluk abadi. Begitu mereka bertarung, mereka akan membawa bencana bagi ikan-ikan di kolam. Mereka tidak bisa beruntung. Daerah sungai, Huahe, kan? Janda permaisuri Liu di ujung sana tercengang ketika dia melihat kedua pria itu. Janda permaisuri Liu, mengapa kamu tidak memberitahu kami tepat waktu ketika hal seperti itu terjadi di sini? Untungnya, orang dewasa khawatir ada yang salah dengan Kongres Peribulan Ungu dan secara khusus meminta kami untuk datang. Jika tidak ayolah, pemandangannya tidak akan terkendali. Pria berambut panjang itu tersenyum dan mengatakan bahwa keindahan hidup dan senyum itu cukup menawan. Janda permaisuri Liu tampak sedikit jelek. Dia tidak menyangka orang itu akan melakukan tindakan seperti itu. Dari mana asal gadis ini? Mengapa orang-orang di kota Fanghua ingin bertarung dan orang-orang di Istana Abadi Shenyun ingin melindungi? Apakah kamu ingin bertarung? Pria berambut pendek itu bertanya dengan suara rendah. Orang ini menghancurkan area terlarang yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita di negara abadi. Aku harus membawanya kembali untuk menghadapinya. Janda permaisuri Liu minum sedikit. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Jika dia menghancurkan area terlarangmu, mengapa kamu datang dan menangkap orang sendiri? Bagaimana gadis berambut kuning seperti itu menghancurkan area terlarang di negara Peribulan Ungu? Dan kali ini juga menarik para abadi. Apakah sesederhana itu? Yi Junlang di sana berkata dengan agak aneh. Aku tidak peduli seperti apa kalian. Kalian tidak bisa menggerakkan 2 orang ini. Jika ada yang berani main-main, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pria dan wanita dengan baju besi perak bersandar ke belakang dan berteriak pada musuh di depan dan belakang. Awalnya, mereka bisa menghancurkan semua ini, tetapi sekarang ada 2 abadi, situasinya tidak optimis. Jika mereka terjerat oleh 2 makhluk abadi ini, saudara perempuan Sangguan Yang dan Sangguan King Cheng tidak akan terlindungi. Janda permaisuri Liu dan Yi Junlang dapat menangani mereka. Aku tahu asal kamu dan siapa kamu. Kamu tidak perlu mengintimidasi kami. Terserah kamu apakah mereka pergi atau tinggal. Pria berambut panjang itu tersenyum, dan kemudian matanya tertuju pada janda permaisuri Liu. Janda permaisuri, apakah kamu ingin mengambil gadis ini? Jika aku mau, aku harus membawanya kembali ke kerajaan peri untuk dibuang. Bagaimana kalau mengesampingkan pembuangan untuk saat ini dan menurunkannya terlebih dahulu? Janda permaisuri Liu terdiam sejenak dan mengangguk. Dia memiliki kemampuan untuk membawa Sukinger dan yang lainnya pergi. Jika dia tidak berkompromi, dia tidak bisa melakukan hal lain. Bagus. Pria berambut panjang itu memandang kedua pria berbaju perak itu dan berkata sambil tersenyum, terserah kamu sekarang. Apakah kamu membiarkan orang pergi? Atau mari kita cari seseorang? Berhentilah berbicara omong kosong dan bertarunglah jika kamu mau. Pria armor perak bersenandung. Tidak tahu apa-apa tentang urusan saat ini. Pria berambut pendek itu kehilangan kesabarannya. Dia menginjak kakinya dan bergegas ke pria berbaju perak itu. Ketika dia bergerak, banyak awan meluap di sekujur tubuhnya, yang membuat Ki Abadi manusia sangat halus, seperti mimpi dan indah. Oh, bagus untuk datang. Pria berbaju perak itu tidak takut sama sekali dan mengambil pedangnya untuk menemuinya. Begitu pria Yinjia bergegas, orang-orang di tempat kejadian segera meledakkan pot dan mundur satu demi satu. Bahkan Sangguan King Cheng dan Sangguan Meiyang secara paksa diseret ke samping oleh wanita baju besi perak. Tetapi pada saat mereka bertabrakan, sebuah kekuatan luar biasa berdesir langsung dari tempat mereka menabrak dan menyebar ke kejauhan. Bangunan di sekitarnya berubah menjadi bubuk. Bumi tenggelam sejauh 3 meter. Matahari dan cahaya bulan, langit dan bumi gelap, dan pemandangannya sangat luar biasa. Para praktisi spiritual yang tidak melarikan diri tepat waktu secara langsung terkejut dan meninggal di bawah kelas 5 Kaisar Lingsuan. Karena perang sudah berakhir, bahkan tidak mau pergi. Pria berambut panjang itu tidak tahan kesepian. Dia minum dengan suara rendah dan bergegas menuju wanita berbaju perak, berteriak, janda permaisuri, kamu pergi dapatkan seseorang, aku akan memeluknya. Ketika janda permaisuri mendengar suara itu, dia langsung senang dan berkata, bagus. Aku akan memotongmu dulu. Wanita baju besi perak itu sangat marah sehingga dia menghunus pedangnya dan melemparkannya ke janda permaisuri. Dalam sekejap, dia tidak tahu berapa banyak pedang Ki yang diledakkan. Pedang Ki ini berkumpul menjadi semburan panjang dan menelannya di janda permaisuri Liu. Dia tahu bahwa Sangguan King Cheng dan yang lainnya bukanlah lawan dari janda permaisuri Liu dan segera membuat langkah seperti itu. Wajah janda permaisuri Liu berubah dan dia hampir mencoba yang terbaik untuk mengabaikannya. Kultivasinya tinggi dan kecepatannya juga tinggi. Dia menoleh ke satu sisi secara langsung, seperti sekejap, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak seberuntung itu. Pedang Ki Toren menyerang dan menelan mereka dalam sekejap. Aliran pedang Ki yang mengerikan menelan rumah-rumah dan bangunan-bangunan di sana, tembok kota di kejauhan dan pegunungan di kejauhan. Ketika pedang Ki menghilang, semuanya dibersihkan dan tidak ada apa-apa. Pembunuhan kedua yang lengkap. Janda permaisuri Liu hampir tercengang. Melihat janda permaisuri Liu belum terputus, wanita Yinjia cukup marah dan langsung bergegas.
Tapi saat dia mulai mendekati janda permaisuri Liu, pria berambut panjang di sana langsung menyerang Sangguan King Cheng dan yang lainnya. Membebaskan negara bagian Zhao dengan mengepung negara bagian Wei. Janda permaisuri Liu hanya satu orang, tetapi ada 3 orang di Sangguan King Cheng. Selain itu, identitas bebek saudara perempuan Sangguan King Cheng dan Sangguan berbeda, dan wanita Yinjia tidak berani membiarkan mereka mengalami kecelakaan. Segera dia memutar pisau dan bergegas ke pria berambut panjang, janda permaisuri, aku akan menyerahkannya padamu. Pria berambut panjang yang berjuang dengan wanita Yinjia tersenyum dan berkata kepada janda permaisuri Liu di sana, yakinlah. Dengan mencibir, janda permaisuri Liu menawarkan tongkat emas dan bergegas ke pejabat tinggi. Dengan satu-satunya keterampilan janda permaisuri Liu, itu sudah cukup untuk menangkap Sangguan King Cheng dan yang lainnya hidup-hidup. 887. Situasinya sangat berbahaya dan tidak optimis. Sekarang tidak hanya janda permaisuri Liu yang tidak bisa menghadapinya, tetapi juga para ahli di negara peribulan ungu itu sulit untuk dihadapi. Selain itu, kerumunan orang di kota Fanghua sedang menatap. Siapa yang tahu jika orang-orang ini tiba-tiba akan menusuk dari belakang. Meskipun mereka tidak dapat bersaing dengan yang abadi, masih sangat mudah untuk membersihkan yang lain. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang bawahan bertanya pada Yi Junlang. Apa yang harus aku lakukan? Tentu saja, lihat dan kuat Yi Junlang bersenandung dan tertawa, dan kuat, kita tidak bisa terlibat dalam pertarungan antara abadi. Dikatakan bahwa abadi juga merupakan puncak Lingsuan Sein. Ketika mereka memasuki alam Lingsuan abadi, mereka benar-benar abadi. Aku tidak tahu kelas dan ranah spesifik mereka. Jangan main-main. Buat yang abadi ganggu, dan kita akan menghilang di jari. Sekarang aku tidak tahu apa peran si kuning gadis berambut bermain, tetapi bahkan yang abadi terkejut. Aku pikir itu pasti peran yang sangat penting, tetapi kita harus bertarung lagi. Mari kita istirahat dengan tenang. Pertarungan abadi jarang terjadi dalam 1000 tahun. Kamu dapat mendapat kehormatan untuk menyaksikan hari ini. Ini adalah kesempatan selama ribuan tahun untuk menonton pertempuran abadi. Pasti keberuntungan, jadi kita tidak melakukannya dan kuat kerumunan mendengar suara itu dan mengangguk. Yi Junlang sengaja mundur jauh agar aman dan harus selamat. Terluka karena kesalahan. Adapun orang-orang di kota Fanghua, dia tidak repot-repot memperhatikan. Dia tidak peduli apakah praktik kasual ini adalah hidup atau mati. Bahkan jika kota itu dihancurkan, dia juga menyebutnya. Bagaimanapun, dia menduduki kota Fanghua, dan mantan tuannya dibunuh olehnya. Yi Junlang tidak berani bertindak gegabah, hanya kerajaan peribulan ungu dan istana peri Shenyun yang bertarung di kedua sisi. Janda permaisuri Liu menggoyangkan tongkat emasnya sedikit dan mengucapkan beberapa mantra. Staf emas memuntahkan sejumlah besar rantai emas dan berlari ke Sangguan King Cheng dan yang lainnya. Rusak dan kuat Sangguan meminum kota. Lingkaran Xuanli meledak dari telapak tangannya yang putih halus. Puff, puff, puff. Rantai emas itu hancur. Namun, wajah cantik Sangguan King Cheng pucat pasi dan pupil matanya bergetar. Jelas, langkah ini menghabiskan banyak Xuanli. Janda permaisuri Liu tampak bangga. Istana peri Shenyun adalah sekte tersembunyi. Itu hanya memupuk pikiran, bukan lingkungan. Mungkin pikiranku tidak sebaik dirimu, tetapi wilayahmu jauh lebih rendah dariku. Pemimpin istana Sangguan, kupikir sebaiknya kau menangkapnya. Bagaimanapun, kamu dan aku saling mengenal. Tidak ada gunanya merobek wajah kamu untuk gadis seperti itu dan kuat, tidak ada yang layak atau tidak. Kinger adalah orang di istana peri aku dan kekasih putri aku. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan salah dan harus menanggung penderitaan seperti itu. Janda permaisuri Liu, tanyakan pada diri kamu, apakah kamu benar-benar mencoba menangkap Kinger untuk penghancuran daerah terlarang? Apakah kamu benar-benar tidak untuk tujuan egois lainnya dan kuat Sangguan King Cheng berbisik? Wajah janda permaisuri Liu berubah untuk sementara waktu, tetapi dia tidak terus mempelajari topik itu. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berbisik, dan kuat, jangan banyak bicara. Pemimpin istana Sangguan, aku sangat berbelas kasih dan memberi kamu begitu banyak kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya setiap saat. Karena kamu tidak mendengarkan nasihat, jangan salahkan istana dan kuat suara itu jatuh, dan janda permaisuri Liu langsung memegang tongkat emas lagi. Sangguan King Cheng, tampan dan bermartabat, menoleh dan minum, dan kuat, Yanger, bawa Kinger pergi dan kuat, ibu, kamu dan kuat, ini hanya beban bagi kalian berdua untuk tinggal di sini. Kamu tidak dapat membantu, pergi, aku akan mengembalikanmu dan kuat, ibu. Jika aku tidak pergi, aku tidak akan meninggalkan kamu dan kuat Sangguan adik yang berteriak terburu-buru. Dia tahu bahwa ibunya bukanlah lawan janda permaisuri Liu, dan adalah kebohongan untuk tetap berada di belakang janda permaisuri. Pergi, Sangguan King Cheng mengatupkan gigi Bei dan berteriak, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Pergilah, namun, segera setelah Sangguan King Cheng mengatakan ini, awan emas tiba-tiba jatuh di bahu Sangguan King Cheng. Dong, dong, dong. Bahu Sangguan King Cheng bergetar 3 kali berturut-turut. Orang-orang jatuh langsung dari udara dan jatuh ke tanah. Mereka langsung memecahkan gempa. Melihat bahu mereka, pakaian di sana rusak, memperlihatkan 2 bahu harum yang berdarah. Jinyun tampaknya memiliki berat 10.000 kg, terutama mengerikan. Melihat ini, bebek-bebek Sangguan segera merasa sakit hati dan bergegas gila untuk membantu Sangguan King Cheng. Tetapi detik berikutnya, Sangguan King Cheng mengulurkan tangan dan meraih lehernya.
Bebek, jika kamu tidak pergi lagi, ibumu akan bunuh diri di depanmu dan kuat, ibu dan kuat, bocah konyol, pergi dan kuat Sangguan sangat marah. Dengan kata lain, saudara perempuan Sangguan yang tidak memiliki tinta, dan dia tidak akan memakan dua gerakan janda permaisuri Liu. Tetapi ketika ibunya berkata demikian, dia tidak berani membalas. Dengan air mata di matanya, dia menggigit giginya dan dengan tegas berbalik dengan Su Qinger. Bahwa mereka dan Ko Canda Permaisuri Liu segera berteriak kepada para ahli di negara peri bulan ungu. Jangan pikirkan itu dan Kuat Sangguan Qingcheng mencoba yang terbaik untuk menghalangi jalan orang-orang ini. Pemimpin Istana Sangguan, kamu sangat benar, Janda Permaisuri Liu gila saat ini. Ketika dia memikirkan Rosu di masa kecilnya, otaknya yang tenang di masa lalu menjadi gila saat ini, dan Kuat, apakah kamu benar-benar pikir istana tidak berani mengambilmu? Kamu salah, benar-benar salah. Istana ini ingin membunuh orang. Tidak pernah peduli siapa dia. Termasuk kamu, Janda Permaisuri Liu berkata dengan dingin dan segera melambai, jangan ragu-ragu karena Sangguan Qingcheng tidak tahu baik atau buruk. Bunuh dia dan Kuat, ya dan Kuat pakar kerajaan abadi segera mengepung Sangguan dan menyerangnya dengan gila. Sangguan sangat kesepian sehingga dia tidak bisa menangkis. Tapi dalam sekejap mata, dia telah menderita beberapa luka pedang dan berlumuran darah. Melihat ini, pria dan wanita berbaju zirah perak yang bertarung sengit di sana menjadi cemas. Mereka mengesampingkan lawan mereka di depan mereka dan bergegas ke sini. Beraninya kau semut menyakiti istrimu. Pergilah ke neraka dan Kuat pria berbaju perak itu berteriak dengan marah dan menutupi udara dengan telapak tangannya. Telapak tangan berubah menjadi gunung tai dan jatuh dari udara. Dong! Telapak tangan raksasa menutupi tempat Sangguan Qingcheng berada. Mereka yang mengepung Sangguan Qingcheng langsung ditutupi oleh telapak tangan raksasa, bahkan Janda Permaisuri Liu tidak terkecuali. Ketika telapak tangan raksasa jatuh ke tanah, itu hanya mendengar auman, dan suara pecah langit meledak, dan seluruh bumi tiba-tiba runtuh. Di kejauhan, laut memicu gelombang besar, dan langit dan bumi bergetar tiba-tiba, seperti akhir dunia. Serangan abadi, setiap saat, tidak mengguncang seluruh dunia. Gelombang udara bertiup di kejauhan, meniup 7 daging dan 8 sayuran ke Yi Junlang dan yang lainnya yang menonton dari kejauhan. Mereka akhirnya berdiri. Ketika Yi Junlang melihat bahwa telapak tangan raksasa menutupi Janda Permaisuri Liu dan Sangguan Qingcheng, dia terkejut. Bagaimana bisa abadi ini tidak membedakan antara diri kita sendiri dan musuh? Bagaimana kamu bisa menanggung kekuatan pejabat di atas? Apakah keduanya benar-benar di sini untuk menyelamatkan orang? Ini seperti membunuh seseorang, bukan? Namun, ketika telapak tangan besar itu terangkat, Yi Junlang berhenti berbicara. Melihat telapak tangan raksasa, tulang dan dagingnya banyak menyusut, dan tempat yang menyusut adalah tempat para pejabat tinggi jatuh ke kota. Sebaliknya, Janda Permaisuri Liu jauh lebih menyedihkan. Di bawah penutup telapak tangan ini, dia melawan masa lalu dengan senjata ajaib. Itu adalah senjata ajaib seperti mangkuk porselen yang menutupi tubuhnya, tetapi pada saat ini, mangkuk porselen benar-benar rusak. Janda Permaisuri Liu hampir setengah naik ke tanah dan memuntahkan darah dari mulutnya, sehingga dia malu. Brengsek dan kuat ketika putra tertua melihat Janda Permaisuri Liu seperti ini, dia sangat marah sehingga dia meninggalkan pria berarmor perak dan bergegas langsung ke Sangguan Qingcheng dengan pedangnya. Jangan sakiti istrimu dan kuat pria baja perak berbalik dan bergegas ke Sangguan Qingcheng. Dua orang masing-masing melindungi satu orang dan bertarung satu sama lain dengan cara yang sangat kusut. Mereka tidak berani melepaskan tangan mereka untuk bertarung. Mereka harus dialihkan perhatiannya untuk menjaga dua orang lainnya. Janda Permaisuri Liu lebih kuat dari Sangguan Qingcheng, tapi dia terluka parah oleh serangan mendadak pria Yinjia. Sekarang tidak mudah untuk memenangkan Sangguan Qingcheng. Bunuh! Bunuh aku dan Kuo Janda Permaisuri Liu menelan pil, terengah-engah dan berkata kepada para ahli abadi yang masih hidup di dekatnya. Namun, para ahli negara abadi ini hanya saling memandang, dan tidak ada yang berani maju. Begitu banyak orang telah meninggal dengan menyedihkan sebelumnya. Beraninya mereka menjadi impulsif lagi. Pihak lain adalah abadi. Jangan naik sekarang dan mati. Apa yang masih kamu lakukan? Jangan memesannya untukku, raung Janda Permaisuri Liu. Tetapi, orang-orang masih bergerak. Melihat adegan ini, Janda Permaisuri Liu langsung menjadi marah, tetapi dia tidak segera melakukannya. Dia tidak bodoh. Setelah memikirkannya, dia segera memahami pikiran orang-orang ini dan mengatupkan giginya, dan kuat, jika kamu tidak ingin memindahkan Sangguan untuk menggulingkan kota, kamu akan segera keluar dari kota dan mengejar adik perempuan Sangguan. Tidak peduli apa cara yang kamu gunakan, aku akan menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke negara abadi segera. Jika kamu berani melawan, istana akan membunuh mereka dan kuat, ya dan kuat orang banyak berteriak dengan tergesa-gesa, lalu bergegas keluar kota. Saudari Sangguan yang tidak memiliki perlindungan abadi. Jauh lebih mudah untuk berurusan dengannya. Alih-alih membiarkan orang-orang ini ditemukan mati untuk berurusan dengan yang abadi, biarkan mereka melakukan apa yang mereka bisa. Melihat para ahli kerajaan abadi meninggalkan kota satu demi satu, Yi Junlang di ujung yang lain tidak tahan kesepian. Segera kerahkan semua orang yang tersisa, segera keluar kota, ikuti orang-orang ini dan temukan dua gadis itu dan kuat Yi Junlang tenggelam dan kuat sembunyikan. Jangan biarkan mereka muncul.
Temukan cara untuk membunuh orang-orang abadi ini dan ambil dua gadis itu jauh dari kota Fanghua dan Kuot. Pak, bagaimana denganmu dan Kuot? Aku tidak bisa pergi. Begitu aku pergi, mereka akan tahu bahwa aku akan mengejar kedua gadis itu. Mungkin mereka tidak akan bertarung dan berurusan denganku bersama, jadi aku harus tetap di sini untuk menstabilkan mereka. Ketika kamu mendapatkannya, beri aku sinyal dan aku akan pergi dan Kuot. Oke, bawahan aku akan segera melakukannya dan Kuot, hati-hati ketika kamu pergi. Jangan biarkan orang muncul dan Kuot. Yi Junlang memberitahu orang-orang kota Fanghua untuk mengambil tindakan. Semakin rumit dan kacau situasinya, baik Sangguan King Cheng maupun janda permaisuri Liu tidak bisa pergi. Keempat abadi mengambil kota Fanghua ini sebagai medan perang mereka dan membawa perang yang mengguncang bumi yang bisa mengguncang seluruh dunia Jiwu. Kota Fanghua yang besar, yang termodifikasi ratusan ribu orang, berlangsung kurang dari 1 jam. 888. Su Yun memimpin sekelompok penjaga iblis darah ke kota Fanghua. Meskipun dia belum memasuki kota, bau kehancuran yang melayang keluar dari kota telah mengingatkan Su Yun dan yang lainnya. Apa yang terjadi di kota? Mengapa ada bau yang begitu kuat dan mengerikan? Tiba-tiba. Dong-dong, dong-dong. Kota membuat suara keras berulang kali. Banyak napas yang mengerikan bertiup keluar seperti gelombang. Pepohonan dan pasir di luar berubah menjadi kerikil dan menghilang. Kita bisa melihat kekuatan Ki ini. Su Yun dan penjaga iblis darah melihat jauh dan menemukan bahwa seluruh kota Fanghua telah menjadi reruntuhan. Tuan Iblis, sepertinya seseorang sedang bertarung di dalam. Seorang penjaga iblis darah berbisik. Napas ini terlalu dalam untuk berspekulasi. Aku khawatir pria yang bertarung itu memiliki kultivasi yang baik. Aku belum pernah terkena nafas seperti itu. Aku khawatir beberapa ahli tersembunyi akan muncul. Tuan Iblis, tindakan kita adalah negara peri bulan ungu. Lebih baik tidak berpartisipasi dalam urusan kota Fanghua. Aku melihat orang-orang dari negara peri bulan ungu di jalan sebelumnya. Aku khawatir janda permaisuri Liu akan berurusan dengan urusan di kota Fanghua. Negara peri bulan ungu adalah negara besar dengan kekuatan yang baik. Janda permaisuri Liu harus bisa menanganinya urusan dengan baik. Kami tidak perlu khawatir. Kami bisa menunggu di Xianghu dulu, lalu melakukan bisnis kami. Seorang penjaga iblis darah tinggi dan kuat di dekatnya berkata dengan suara rendah dengan kepalan tangan. Ketika mereka datang ke sini, tugas utama mereka adalah melindungi keselamatan Su Yun. Secara alami, tempat berbahaya ini bisa jauh. Su Yun juga memahami ide-ide mereka. Lebih baik melakukan lebih dari satu hal. Jika terjadi sesuatu yang salah, penjaga iblis darah mereka akan sial. Jadi dia mengangguk, kalau begitu, mari kita berhenti mengalirkan air berlumpur ini dan pergi ke negara peri bulan ungu terlebih dahulu. Kemudian dia berbalik. Penjaga iblis darah menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, ada kerusuhan tiba-tiba ke arah kota Fanghua. Angin kencang bertiup, dan Suan Qi yang berantakan menghantam wajah Su Yun dan yang lainnya. Semua orang berhenti dan melihatnya, tetapi mereka melihat beberapa praktisi spiritual mengenakan pakaian abadi datang secara tiba-tiba. Dengan pedang, mereka memotong beberapa pohon besar di depan Su Yun, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam tanah berturut-turut ke dinding kayu untuk menutup jalan. Beberapa kata pertempuran dan suara pecah dapat terdengar di belakang. Suara mendesing. Beberapa teknik misterius melintasi langit. Melihat praktisi spiritual yang berdiri di dinding kayu mengeluarkan pedang tipis dan tajam, dia berteriak dengan suara rendah, itu tergantung di mana kamu berlari kali ini. Brengsek. Tuan, hati kecil. Dua suara wanita samar melayang dari balik dinding kayu. Satu kebencian, satu kecemasan. Namun, kedua suara itu jatuh ke telinga Su Yun, yang membuat ekspresi Su Yun tiba-tiba tegang dan sarafnya tegang. Suara yang familiar. Suara ini. Su Yun merasakan otaknya berdengung dan hampir berhenti bekerja. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ya. Seorang penjaga iblis darah bergegas keluar, mengambil pisau merah besar dan melambai ke dinding kayu. Sihir sengit Qi menggosok udara dan merobek semua yang ada di depan. Bang dan dinding kayu tiba-tiba pecah. Sebelum praktisi spiritual yang berdiri di dinding kayu bisa bereaksi, dia jatuh ke tanah. Debu beterbangan dan puing-puing berhamburan. Suaner, dua gadis malu dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka tersandung. Mereka tidak memiliki banyak kekuatan misterius. Bahkan sulit untuk mempertahankan penerbangan. Saat ini, mereka hanya bisa berjalan dengan kaki mereka. Bergoyang dan mengejutkan. Namun, ketika kedua gadis itu muncul di hadapan Su Yun tercengang. Ekspresi acuh tak acuhnya telah digantikan oleh kekhawatiran penuh. Matanya melebar dan perlahan menjadi kusam. Keduanya adalah bebek adik Sangguan, memiringkan. Kedua wanita itu saling membantu dan berlari ke depan. Mata Sukinger menatap ke depan. Wajahnya yang kecil sangat pucat, tetapi dia tercengang ketika melihat sosok itu berdiri tidak jauh di depan. Pria itu berpakaian hitam dan memiliki wajah yang tampan. Dia tampak seperti pisau yang memotong kapak. Kulitnya cukup pucat, tetapi matanya cerah dan menawan. Dia membuka beberapa mata yang gelap dan kosong, dan menggosoknya dengan penuh semangat setelah beberapa saat, seolah-olah dia salah membaca. Puan muda. Bibir kering Sukinger tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai, dan suaranya sedikit tidak pasti.
Suaranya sangat lemah sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Setidaknya Su Yun tidak bisa mendengarnya, tetapi dari bentuk mulutnya, Su Yun tahu apa yang dia bicarakan. Namun, hati Su Yun sangat terkejut saat ini. Dia membuka matanya dan menatap Su Qinger. Pupil gelapnya hampir memerah dalam sekejap, tinjunya terjepit, dan gelombang besar melonjak di hatinya. Bajingan, siapa yang ikut campur? Apakah kamu tidak tahu kami dari negara peri bulan ungu? Para ahli negara abadi yang dikejutkan oleh iblis darah Wei Qi terbang dan berteriak dengan marah. Beberapa iblis. Hehe, pria iblis itu sangat kuat. Dia sangat liar sehingga dia telah menyebar ke negara peri bulan ungu. Para ahli abadi ini berkumpul, berbaris dan menatap Su Yun dengan dingin. Namun, Su Yun tidak melihat mereka sama sekali. Bahkan satu pandangan, matanya selalu terfokus pada Su Qinger. Saudari Sangguan yang tampak sedikit terkejut. Melihat orang-orang di depan, dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Rambut merah muda panjangnya bergetar seperti ombak, seolah itu hanya mimpi. Tapi mimpi tidak. Qinger. Akhirnya, Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Suara itu seperti lonceng surgawi, membunyikan Su Qinger yang mengantuk. Pupil matanya naik hingga batasnya, bibirnya tertutup rapat, dan air matanya terus mengalir di antara matanya. Pada saat ini, saudara perempuan Sangguan yang menemukan bahwa Su Qinger di sampingnya dapat berdiri sendiri tanpa bantuannya sendiri, dan wajah kecilnya yang pucat sedikit pulih, seolah-olah semua energi yang memenuhi kesadarannya telah surut saat ini. Saat ini, semangat dan kemauannya sangat kuat. Bagaimana ini terjadi? Saudari Sangguan yang tertegun. Dalam sekejap mata, Su Qinger telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Apakah ini semua karena pria di depannya? Melihat Su Yun mengabaikan dirinya sendiri, para ahli kerajaan abadi segera menjadi marah bahkan tanpa memandangnya. Bajingan, beraninya kau mengabaikan kami. Para praktisi spiritual dari kerajaan peri meraung. Sekelompok iblis berani sombong di sini. Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Cepat berlutut, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Ham dingin keluar. Berlutut. Su Yun melihat bekas luka Su Qinger dan meledak menjadi marah. Apakah kamu melakukan ini? Oh, apakah kamu masih marah? Seorang ahli negara abadi mencibir berulang kali, lalu berkata dengan nada provokatif, inilah yang kami lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak tahu, kedua gadis ini dikejar dan dipukuli oleh kami sekarang, seperti dua tikus yang berlari. Haha, kami akan menguliti mereka dan menjepit mereka di depanmu dan memurnikan jiwa mereka nanti. Rasa seperti itu pasti sangat menyenangkan. Hahaha. Semuanya tertawa. Kemarahan Su Yun seperti gelombang besar, yang tidak bisa ditenangkan. Dia tidak melakukannya, tetapi mengeluarkan pedang mati di kotak pedang di pinggangnya, menatap para ahli abadi ini dengan dingin dan berteriak, potong anggota badan mereka. Ya. Penjaga iblis darah di belakang minum bersama. Mereka merasakan kemarahan dewa iblis, dan kata-kata provokatif mereka membuat mereka sangat marah. Segera, semua penjaga iblis darah keluar. Begitu tubuh mereka bergerak, mereka berubah menjadi kabut darah dan mengurung mereka untuk para ahli abadi itu. Orang-orang ini semua tercengang dan merasa tidak enak. Momentum pihak lain sangat kuat. Sebelum mereka tidak bergerak, prestasi mereka tidak terlihat, gunung tidak terlihat, dan tidak ada kebocoran air. Setiap orang harus takut untuk menunjukkan prestasi mereka. Jika mereka diintip oleh pihak lain akan memiliki lebih banyak keberanian. Tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Sisi lain tidak kosong sama sekali. Mereka tidak sengaja menyatukan nafas mereka sendiri, tetapi mereka tidak bisa melihat kultivasi pihak lain sama sekali. Kabut darah terisi, dan para ahli abadi tercengang dan bergegas untuk menangkis. Namun, kabut darah ini aneh dan sulit ditemukan. Senjata biasa tidak bisa mengenai mereka sama sekali, dan mereka langsung menembus tengah. Kabut darah mendekati mereka dan segera dengan gila-gilaan merusak daging dan kulit mereka. Jeritan melengking keluar. Senjata ajaib yang mereka kenakan dan ki misterius mereka sendiri diabaikan oleh kabut darah ini dan terkikis secara langsung, dan rasa sakitnya sangat kuat, yang gila. Kabut darah membungkus ahli negara abadi. Namun, dengan beberapa napas kungfu, mereka yang ada kehilangan kemampuan untuk melawan. Penjaga iblis darah mengangkat pisau ajaib dan memotong lengan dan kakinya tanpa ampun. Poh! Ada suara renyah. Pisau ajaib yang mengerikan itu langsung memotong baju besi mereka dan merobek daging dan kulit mereka. Sejumlah besar tangan dan kaki yang patah jatuh ke tanah, dan darah memenuhi tanah. Tuan-tuan negara abadi itu jatuh langsung ke tanah, meraung kesakitan. Rasa sakit yang parah hampir membuat mereka pingsan, dan semangat mereka dihancurkan oleh kegilaan. Ada banyak gas ajaib yang mengikis luka-luka itu, seperti ribuan semut memanjat dan makan di sana. Su Yun berjalan dengan pedang mati selangkah demi selangkah, tampak ganas. Apakah kamu dari negara peri bulan ungu? Su Yun bertanya dengan suara rendah. Kakau jahat. Jangan bunuh kami. Para ahli kerajaan abadi berteriak dengan mulut gemetar. Beberapa orang memiliki tulang yang keras, sementara yang lain sudah mulai memohon belas kasihan. Bagaimana jika kita berasal dari negara peri bulan ungu? Kamu siapa? Seorang praktisi spiritual berteriak, menggertakkan giginya, sombong. Ini adalah Raja Iblis aku yang sebenarnya.
Penjaga iblis darah di dekatnya meraung dengan suara rendah dan menendang pria itu dengan keras. Suara klik terdengar. Kaki itu benar-benar mematahkan semua tulang pria itu. Orang-orang, sekte iblis sejati, di negara Peribulan Ungu semuanya terkejut. Dan masih iblis. Bagaimana iblis dari klan iblis sejati datang ke sini? 889. Puan Iblis, orang-orang ini sangat bodoh. Aku khawatir negara Peribulan Ungu tidak dapat mentolerir mereka. Bagaimana kalau membunuh mereka dan menelan jiwa mereka? Biarkan orang-orang di negara Peribulan Ungu tahu bahwa aku benar-benar kekuatannya. Dari sekte iblis. Iblis Darawei melirik orang-orang ini dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka adalah penjaga iblis darah, penjaga eksklusif yang secara pribadi dibudidayakan oleh para tetua sekte iblis sejati. Berbeda dengan penjaga iblis terlarang, mereka didedikasikan untuk keberadaan sekte iblis sejati. Untuk melindungi sekte iblis sejati, mereka akan putus asa untuk meningkatkan kekuatan mereka, menggunakan cara apapun, bahkan melawan akal manusia. Menelan jiwa adalah hal yang biasa bagi mereka. Jangan khawatir, aku akan menanyakan beberapa patah kata. Suyun mengalihkan pandangannya ke orang-orang ini dan bertanya dengan dingin, aku bertanya padamu, mengapa kamu mengejar mereka? Namun, ketika kata-kata ini jatuh, orang-orang ini tetap diam, hanya gemetaran. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa kali ini mereka ditendang ke pelat besi. Apakah mereka bisa hidup atau tidak adalah masalah. Jika kamu jujur mengatakan, aku tidak bisa membunuhmu. Suyun berbisik. Orang-orang yang masih meratap ini saling memandang. Ini melahirkan secercah cahaya di hati mereka yang hampir putus asa. Beberapa orang bertukar mata dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Kami tidak tahu mengapa. Janda Permaisuri mengatakan bahwa kedua orang ini menghancurkan area terlarang di negara Peribulan Ungu kami dan harus dikejar dan dihukum berat. Selain itu, pemimpin kota Fanghua juga menangkap pria ini. Kami tidak tahu mengapa mereka berdua. Pak, biarkan kami pergi. Hanya itu yang kami tahu. Orang-orang ini berkata dengan suara gemetar. Bahkan tulang keras sebelumnya lunak saat ini dan berbisik minta ampun. Betulkah? Suyun berbisik, apakah kamu tidak tahu apa-apa lagi? Aku tidak tahu, Pak, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Tuan, tolong lepaskan kami. Kami tidak akan pernah menyinggung kamu lagi. Para ahli abadi ini terus memohon belas kasihan. Namun, Suyun terlalu malas untuk berbicara dengan mereka. Penjaga iblis darah. Bawahanku ada di sini. Selanjutnya, aku akan menyerahkannya padamu. Begitu penjaga iblis darah mendengar ini, mereka tercengang, lalu sangat gembira dan bergegas. Tuan, bukankah kamu mengatakan itu selama kami dengan jujur memberitahu kamu apa yang kami ketahui, kamu tidak akan membunuh kami? Meskipun aku bilang aku tidak akan membunuhmu, aku tidak mengatakan mereka tidak bisa membunuhmu. Suyun berkata dengan dingin, terlebih lagi, aku tidak berniat membiarkanmu pergi dari awal. Jika dia berani menyakiti orang-orang ini, Suyun telah mendaftarkan mereka sebagai musuh abadi. Untuk musuh seperti itu, Suyun lebih suka tanpa malu melanggar janjinya. Ratapan para ahli kerajaan abadi tidak dapat mencegah hal ini terjadi. Penjaga iblis darah seperti sekelompok hewan liar, dengan panik melahap para ahli kerajaan yang abadi itu. Dalam sekejap mata, semua ahli abadi ini dibagi menjadi mayat, dan semua jiwa mereka ditelan tanpa meninggalkan apapun. Melihat pemandangan yang begitu kejam, wajah kecil saudara perempuan Sangguan yang menjadi sangat putih. Setelah sekian lama, pria bernama Suyun tampaknya telah benar-benar berubah. Dia menjadi lebih ganas, lebih dingin dan lebih protektif dari sebelumnya. Untuk bersandar, dia sekarang membunuh orang hampir tanpa mengedipkan matanya. Suyun tidak melihat situasi tragis di sana, tetapi mengalihkan pandangannya ke Sukinger. Matanya seperti ditarik oleh magnet dan tidak bisa menjauh untuk waktu yang lama. Dia pergi dan meletakkan putranya dalam pelukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia berbisik pelan. Tuan muda. Sukinger tidak bisa menahannya lagi. Matanya seperti bam meledak, dan air mata terus mengalir dari matanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Tuan muda ada di sini. Suyun membisikkan kenyamanan. Dia meraih tangan Sukinger dan siap mengatakan sesuatu. Namun, matanya secara tidak sengaja jatuh pada tangan kecil Sukinger yang hampir retak. Betapa tangan kecil yang lembut itu seharusnya. Saat ini, kulitnya terkoyak, dan ada tanah hitam. Jejak sepatu terlihat jelas. Suyun tahu apa yang terjadi bahkan jika dia bodoh. Segera, wajahnya berubah, ekspresinya berubah, dan matanya hampir merah.
Roh jahat menyembur keluar dari tubuhnya, dan para penjaga iblis darah yang masih menikmati makanan lezat itu terkejut. Tuhan, ada apa? Di mana kamu terluka? Su Yun meraung. Seperti auman binatang buas. Tuan muda, aku baik-baik saja. Ayo cepat pergi. Ada makhluk abadi yang bertarung di kota. Cepat pergi. Su Qinger berkata dengan lemah, terengah-engah untuk beberapa patah kata. Immortal, jadi apa? Aku akan membunuh yang abadi hari ini. Saat ini, Su Yun benar-benar terpesona oleh kemarahan. Di dunia ini, hanya Su Qinger yang masih bersamanya saat dia paling terpuruk dan tidak kompeten. Hanya Su Qinger yang berani mati untuknya kapan saja, dan hanya Su Qinger yang berani meninggalkan seluruh dunia dan mengikutinya. Jika Su Yun dan Su Qinger telah kehilangan segalanya di dunia ini, dia benar-benar tidak punya apa-apa. Melihat bekas luka Su Qinger, Su Yun merasa seolah-olah hatinya telah dipotong oleh ribuan pisau dan tidak bisa menahan rasa sakit. Su Yun, ini bukan waktunya untuk menjadi impulsif. Qinger sangat membutuhkan pengkondisian. Silakan pergi dengan cepat dengan Qinger. Kembali ke istana Yunxian. Melihat penampilan impulsif Su Yun, bebek saudara perempuan sangguan berikutnya cemas dan bergegas untuk mengatakannya. Dengarkan nadamu, sepertinya kamu tidak akan pergi. Su Yun menoleh dan menatapnya dengan mata merah darah. Ditatap oleh mata Su Yun, hati saudara perempuan sangguan yang bergetar, tetapi dia masih menenangkan pikirannya dan berbisik, ibuku dalam bahaya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa pergi. Katanya bagus. Su Yun mengangguk, bahkan jika dia bukan untukmu, kamu tidak bisa pergi. Bagaimanapun, dia ibumu. Adik perempuan sangguan yang ingin mengatakan sesuatu, tapi Su Yun menariknya. Gadis sangguan, Qinger akan diurus olehmu. Aku akan mengatur penjaga iblis darahku untuk mengirimmu kembali ke istana Prisenyun. Tunggu di sana sebentar, aku akan menyelamatkan pemimpin istana sangguan. Su Yun, kamu. Dengan kekuatanmu, tidak ada gunanya pergi. Kamu tidak bisa menyelamatkan pemimpin istana sangguan. Su Yun mendorongnya kembali secara langsung. Saudari sangguan yang membuka mulutnya dan tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Jadi serahkan sisanya padaku. Su Yun berkata dan berjalan maju dengan pedang mati. Dewa Iblis, tugas kami adalah melindungi keselamatanmu. Apa yang harus kami lakukan? Penjaga iblis darah khawatir. Namun, begitu mereka berbicara, Su Yun tiba-tiba memutar lehernya dan menatap mereka dengan mata merah darah. Apakah kamu berani melanggar kata-kata iblis? Kata-kata yang lebih dingin keluar dari mulutnya. Penjaga iblis darah ini tampaknya telah jatuh ke dalam gudang es, menggigil di mana-mana, dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Ya. Lindungi mereka dengan cepat dan pergi tanpa rambut, kalau tidak aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ya. Penjaga iblis sibuk berteriak. Ketika suara itu jatuh, Su Yun melompat dan terbang langsung ke kota Fanghua. Tuan muda. Su Qinger berteriak sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa memanggil Su Yun kembali. Dia sudah lama menjadi iblis. Ketika dia bertemu hal seperti itu, sifat jahatnya meledak. Dia tidak bisa mengendalikannya dalam beberapa kata. Qinger, ayo pergi. Kata saudara perempuan sangguan yang. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu tuan muda di sini. Su Qinger menyeka air mata dari sudut matanya, dan gigi B mengatup, aku tidak akan pergi kemanapun sampai aku melihat tuan muda kembali. Tuan, silakan pergi dulu. Qinger, apakah menurutmu aku akan pergi dengan mudah? Saudari sangguan yang menghela nafas pelan dan berkata, ya, karena ibuku masih di dalam, bagaimana aku bisa pergi dengan mudah sebagai anak perempuan? Kamu harus menunggu tuan mudamu di sini. Guru juga menunggu ibuku di sini. Kami berbagi kekayaan dan celakalah. Sekarang lanjutkan. Menguasai. Su Qinger ingin membujuk lagi, tetapi dia melihat tekad di mata saudara perempuan sangguan yang. Dia tahu bahwa sekali saudara perempuan sangguan yang membuat keputusan, itu tidak akan pernah berubah. Dia mengangguk diam-diam dan tidak berbicara lagi. Putri kedua membuat keputusan, tetapi sulit bagi para penjaga iblis darah itu. Kapten, apa yang harus aku lakukan sekarang? Mereka sepertinya tidak mau pergi. Iblis memberi perintah. Kita tidak bisa melanggarnya. Kita harus membawanya pergi. Tapi apakah kamu tahu jalan ke istana Prisenyun? Di mana istana Prisenyun? Ada apa denganmu? Bahkan satu hal tidak dapat dilakukan dengan baik. Tidak tahu jalannya, tidakkah kamu bertanya kepada mereka? Tapi mereka tampaknya adalah orang-orang yang sangat penting dari Dewa Iblis. Mereka tidak bisa tersinggung. Ini. Sekelompok penjaga iblis darah berkumpul untuk berdiskusi, tetapi tidak ada hasil untuk waktu yang lama. Saat ini, itu tidak pergi atau tidak pergi. Mereka hanya bisa berdiri di sini dan menemui jalan buntu. Namun, saat ini, beberapa ledakan yang sangat mengerikan datang dari kota Fanghua. Su Qinger dan iblis darah Wei hanya melihat gelombang udara keluar dan langsung menyebar ke empat arah. Nafas ini sangat mengerikan. Kemanapun kamu lewat, asap akan hilang. Begitu kamu bersentuhan dengan gunung dan hutan, itu akan segera hancur, seolah-olah semuanya terbuat dari pasir. Melihat ini, penjaga iblis darah segera bergegas ke saudara perempuan sangguan yang dan Su Qinger, mengangkat tangan mereka untuk mendesak sihir, dan membungkus orang-orang dalam lingkaran lampu merah.
Dong, turbulensi hebat muncul di topeng merah, dan topeng merah bergetar. Beberapa penjaga iblis darah mendukungnya dengan sangat keras. Mereka dapat melihat bahwa tim praktisi spiritual di kota Fanghua juga mengumpulkan masker udara untuk melawan, tetapi pencapaian mereka tidak cukup. Topeng udara langsung meledak, dan orang-orang ditelan oleh gelombang udara, yang segera berubah menjadi pasir dan menghilang. Bersama dengan kekuatan jiwa, mereka bisa disebut menghancurkan langit dan bumi. Beberapa saat sebelum badai berhenti, penjaga iblis darah tersentak dan menyimpan masker gas mereka. Melihat lebih jauh ke kejauhan, pemandangan yang menakjubkan muncul. 890. Gambar yang tak terbayangkan. Pukulan mengerikan ini membuat seluruh kota Fanghua menghilang. Jadi siapa yang seharusnya melakukan pukulan ini? Seberapa kuat itu? Meskipun serangannya luar biasa, itu tidak berdampak pada Su Yun yang bergegas ke kota Fanghua. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu menghilang ketika dia dekat dengannya. Kota Fanghua menghilang, dan ada banyak perbaikan tersebar yang dapat melarikan diri dari kota Fanghua di masa depan. Semua ahli abadi yang datang dengan janda permaisuri Liu dihancurkan, dan Yi Junlang juga menderita kerugian besar. Bahkan dia sendiri dikejutkan oleh gelombang udara, muntah darah dan terluka parah. Janda permaisuri Liu dan Sangguan King Cheng berada dalam damai. Mereka dilindungi oleh makhluk abadi dan tidak bisa memakan bahaya. Pria dan wanita baju besi perak bertarung dengan abadi berambut panjang. Segala sesuatu di sekitar mereka hancur. Kekuatan abadi yang ganas mengguncang langit. Adegan itu sangat tragis, dan hampir tidak ada keheningan di sekitarnya. Keempat abadi terluka dan banyak dikonsumsi. Setelah pukulan itu, kedua belah pihak berpisah dan berdiri berhadap-hadapan. Apakah kalian berdua masih harus memilih untuk menolak? Pria berambut panjang itu tersentak, tersenyum dan berkata, aku tidak berpikir kalian berdua bisa bertahan lama. Kamu sebaiknya pergi dengan cepat, kalau tidak aku khawatir aku akan membunuh orang abadi hari ini. Jika kamu punya keberanian, taruh saja kuda kamu di sini. Mengapa membuang-buang waktu? Pria armor perak bersenandung dan tidak mengakui kekalahan sama sekali. Sial. Pria berambut pendek itu berteriak dingin dan bergegas ke pria berarmor perak itu lagi dengan pedangnya. Jalannya cerah. Sunshine Killing. Mereka masing-masing bergerak, dan sihir yang indah menghantam kehampaan. Dong. Gelombang udara mengerikan lainnya dikeluarkan dari antara mereka. Abadi lainnya di kedua sisi buru-buru mendesak hukum untuk melindungi janda permaisuri Liu dan Sangguan. Mereka rapuh dan menyentuh ki misterius. Bahkan jika mereka ingin mati, mereka akan terbunuh secara tidak sengaja jika mereka tidak dilindungi dengan ketat. Kalian berdua, jangan terlalu banyak berurusan dengan mereka. Kinger dan Yanger telah pergi. Kami tidak khawatir, tapi kami pergi saja. Pada saat ini, Sangguan King Cheng berbicara. Nyonya, itu benar, tapi aku khawatir mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Wanita berbaju perak Sen berkata, dunia seni bela diri ekstrim begitu besar sehingga kita tidak bisa melarikan diri. Jika kita tidak menyelesaikan dua orang ini hari ini, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. 7 anak laki-laki, jangan perhatikan mereka. Bawa istrimu langsung pergi. Aku di sini di belakang Ola. Pada saat ini, pria berarmor perak yang bertarung sengit dengan pria berambut pendek itu tiba-tiba berteriak. Ratu, terserah kamu. Lebih baik aku membiarkan kamu menjelajahi jalan ke neraka dulu. Pria berambut pendek itu mendengus dingin, dan tiba-tiba tangannya mengumpulkan kekuatan abadi yang mengerikan dan menakjubkan, yang meraung ke pedang pria armor perak itu dengan kecepatan kilat. Pria armor perak dengan cepat mengangkat pedangnya untuk melawan, tetapi sebelum telapak tangan pihak lain mendekat, dia tiba-tiba berbalik, sedikit menyimpang, menyekat tubuh pedang dan memukul pria armor perak dengan keras. Armor pada pria armor perak itu langsung tenggelam, dan pria itu terlempar dan jatuh langsung ke tanah. Adik perempuan Sangguan, Yang dan Putri Yinjia terkejut ketika mereka melihat ini. Haha, itu tergantung pada apa yang kamu miliki. Pria berambut panjang itu tertawa. Jangan banyak bicara, janda permaisuri Liu berkata dengan dingin, turunkan pria ini. Dia adalah ibu dari saudara perempuan Sangguan Yang. Dengan dia sebagai sandera, mudah bagi kami untuk mendapatkan mereka kembali. Kamu dapat menyandera orang ini sebagai gantinya. Jangan khawatir, orang-orang ini hanya kura-kura dalam toples. Mereka sudah lama sulit terbang. Pria berambut panjang itu tersenyum. Pada saat ini, pria berambut pendek telah menangkap cacat yang diekspos oleh pria berarmor perak dan jatuh langsung dari udara, jatuh ke pria berzirah perak seperti meteor. Pukulan jatuh penuh dengan momentum. Hati-hati, gadis perak bernama Tujuh Putra berteriak mendesak. Pria berarmor perak itu ingin menghindar, tapi dia terlambat menyadarinya. Pria berambut pendek itu hampir jenius bertarung. Kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dari pria berarmor perak, tapi dia sangat pintar dalam hal kecepatan. Dia bertarung dengan pria berarmor perak itu beberapa kali. Dia bahkan menilai berapa banyak kekuatan abadi yang dihasilkan pihak lain setiap saat dan seberapa cepat atau lambat kekuatan abadi beroperasi dari kekuatan yang diungkapkan oleh pria berarmor perak. Ini adalah apa yang disebut mengetahui diri sendiri dan musuh, memenangkan setiap pertempuran. Pria berambut pendek telah memenangkan setengah dengan mencari tahu segala sesuatu tentang satu sama lain dalam waktu yang singkat. Saat ini, jika kamu ingin mengalahkannya, kamu hanya bisa mengandalkan senjata sihir pertahanan untuk melawan dengan keras.
Pria berbaju perak itu berpikir dengan suara rendah dan tidak lagi ragu-ragu, yang akan mendorong senjata ajaib itu. Namun, pada saat kritis ini, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Hah! Keduanya tercengang. Mengapa ada orang yang datang? Pria mana yang begitu bodoh tentang hidup dan mati dan berani campur tangan dalam pertempuran abadi? Dan ketika pria itu datang, tak satu pun dari mereka menyadarinya. Tapi lihatlah sosok yang membawa pedang hitam ganas dan membelah diri pada pria berambut pendek itu. Pedang hitam itu tajam dan mengejutkan, dan kekosongan bergetar hebat dengan jatuhnya pedang. Arti pedang pada tubuh pedang hampir merangsang kulit dan daging orang untuk bergoyang dan rambut mereka meledak. Tapi bagaimana kamu bisa berhenti ketika gerakan telah dilakukan? Bahkan jika pedang pihak lain, pria berambut pendek itu tidak bersalah dan habis-habisan. Hanya, dong, ledakan dahsyat terdengar. Dia melihat kilatan tenda hitam dan pedang meledak. Pria berambut pendek itu terbang seperti layang-layang yang rusak dan jatuh ke tanah. Melihat ini, semua orang terkejut, terpana dan terpana. Pria berambut pendek ini adalah peri. Bisakah kamu memantulkan yang abadi dari satu sama lain? Apakah itu juga abadi? Dengan keraguan ini, orang-orang mengumpulkan mata mereka lagi di depan pria perak itu, tetapi menemukan bahwa apa yang berdiri di sana bukanlah yang disebut abadi, tetapi seorang pria iblis. Manusia iblis. Aku hanya merasa bahwa pria itu memiliki napas yang berat dan tebal dan dibungkus oleh sejumlah besar iblis. Iblis-iblis yang berputar di sekelilingnya terkadang tidak masuk ke tubuhnya dan terkadang meluap dari tubuhnya. Aura manusia itu mengerikan, seperti pedang yang tiada taranya. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya lagi. Kamu siapa? Leng bertanya pada pria baju besi perak. Namun, Su Yun tidak menjawab kata-kata pria Yinjia. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat Sangguan King Cheng berdiri dengan wanita Yinjia di sana. Dia berkata dengan ringan, pemimpin istana Sangguan, terima kasih telah menyelamatkan si Aking. Su Yun akan mengingat kebaikanmu. Su Yun. Mata Sangguan King Cheng sedikit melebar. Dia merasa bahwa dia tidak mempercayai matanya. Pria di depanku adalah Su Yun. Bagaimana menurutmu? Ini tidak seperti itu. Aku belum melihat dia untuk waktu yang lama. Dia telah banyak berubah, dan nafasnya sangat rumit sehingga bahkan tidak sebagus kekuatan abadi. Apa yang terjadi padanya? Sangguan King Cheng memandang Su Yun dengan rumit. Pemimpin istana Sangguan, izinkan aku bertanya lagi. Pada saat ini, Su Yun berbicara lagi, tetapi kali ini suaranya jauh lebih rendah dan lebih dingin dari sebelumnya. Aku bertanya padamu, siapa yang menyakitinya seperti itu? Sangguan King Cheng sedikit tercengang. Suaner bertanya, Su Yun, apakah kamu memiliki alam abadi? Tidak. Kalau begitu jangan ikut campur dalam masalah ini. Cepat pergi. Jalan darurat Sangguan King Cheng. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan gerakan itu sekarang, dia menduga itu adalah kesalahan Su Yun. Jadi, apakah orang-orang ini terluka? Mata pedang Su Yun berbalik dan menatap janda permaisuri Liu dan yang lainnya. Su Yun, jangan impulsif. Sangguan King Cheng sibuk berteriak. Namun, Su Yun membuat keputusan dan berhenti berbicara. Su Yun berjalan lurus ke arah pria berambut panjang dengan pedang mati. Sikapnya tegas dan langkahnya mantap, jadi aku tidak akan berubah pikiran lagi. Sangguan King Cheng masih ingin membujuk, tetapi Su Yun telah berlalu. Tidak peduli berapa banyak persuasi yang sia-sia. Oh, menarik. Meskipun nafasmu sangat kuat, aku tidak bisa merasakan kekuatan abadimu. Kurasa kamu berada di level Ling Xuan Shen. Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini dan memprovokasi keabadian kita. Pria berambut panjang itu tersenyum lembut. Ini hanya memukul batu dengan telur. Kekuatan tidak tergantung pada pencapaian, tetapi pada sarana. Su Yun berkata dengan dingin, hari ini kamu dan aku tidak akan pernah mati. Sifat jahatnya benar-benar terstimulasi. Ada sedikit rasionalitas, tetapi lebih banyak kepekaan dan dorongan. Inilah yang seharusnya dimiliki iblis, kebahagiaan, rasa terima kasih dan kebencian, pedang surga dan bumi. Sesuatu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pria berambut pendek itu berdiri dengan kemarahan dan keganasan yang kental di wajahnya. Pukulan tiba-tiba Su Yun barusan membuatnya merasa malu. Jika dia tidak membunuh Su Yun, akan sulit untuk mendapatkan pijakan di masa depan. Dia mengesampingkan pria Yinjia dan berjalan langsung ke Su Yun. Dengan setiap langkah, semangat membunuhnya pecah. Pria berambut panjang itu merasakan perubahan pria berambut pendek itu. Pertama, dia tercengang. Suan Er tertawa, menunjuk Su Yun dan berkata, kamu sudah selesai. Kamu selesai. Hahaha, 10 langkah membunuh. Ini adalah pembunuhan 10 langkah. Kamu telah membuat marah orang ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari surga dan bumi, abadi, santo dan iblis. Haha. Bunuh dalam 10 langkah. Semangat membunuh muncul di setiap langkah. Setelah 10 langkah, roh pembunuh hampir mencapai puncaknya. Pukulan berikutnya akan menjadi pukulan mematikan. Tetapi, sementara pria berambut pendek itu masih membunuh, Su Yun di sana pindah. Hampir semua iblis di tubuhnya bergabung ke dalam tubuhnya dalam sekejap dan bersembunyi di tubuhnya, sementara kekuatannya meledak dengan kecepatan luar biasa. Pada saat ini, suasana yang sudah kompleks menjadi jelas, ganas, keras dan memberontak.
Dia melangkah maju, tubuhnya tampak berkedip, dan tiba-tiba muncul di depan pria berambut pendek itu. Kecepatan reaksi pria berambut pendek itu juga luar biasa. Dia segera mengambil pisau di tangannya dan memotong leher Suyun. Xianli meledak. Tetapi pada saat kritis ini, pedang kematian juga mengeluarkan sihir yang mengerikan dan langsung melawan pedang itu. Sial, sebuah suara keras naik. Namun, pada saat kontak antara kedua senjata itu, lengan pria berambut pendek itu tiba-tiba patah, darahnya mengalir deras, dan kekuatan abadinya berantakan. Mengi, suara keras merangsang hati semua orang di sini, apa? Orang-orang kaget, tapi melihat tangan kiri Suyun terangkat, dia mengeluarkan pisau hitam itu dan melemparkannya beberapa kali. Dia langsung memukul kepala pria berambut pendek itu dengan gagang pisaunya. Bang, pertama-tama, rasanya seperti semangka pecah. Langsung terbelah, otak pecah, darah terciprat, dan benda kental berserakan di seluruh Suyun. Terima kasih sudah subscribe Penatua.